Nenek itu tidak tahu bahwa dia memiliki seorang putra yang kaya raya. Dia bahkan telah menjual kue daun bawang di dekat perusahaan putranya selama 10 tahun. Hingga suatu hari, seorang CEO tampan lewat dan menemukan restoran kerinduan keluarga miliknya. Tapi begitu Mama menoleh, seorang penculik langsung menyeretku dari belakang. Hingga 20 tahun kemudian, seorang tua yang sedang mencari orang sambil memungut barang bekas. Saat melewati sebuah tikungan, keduanya sama sekali tidak menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk mereka berdua saling mengakui sebagai ayah dan anak. Sejumlah orang yang suka menonton keributan juga berbondong-bondong datang. Lelaki tua itu turun dari mobil dan buru-buru menyeka dengan bajunya. Tapi bagaimanapun ia menyeka, goresan itu tetap tidak hilang. Tanpa pilihan lain, orang tua itu hanya bisa datang ke hadapan CEO, menyatakan bahwa dirinya tidak sengaja, dan bersedia membayar ganti rugi. Kau sanggup membayar ganti rugi? Setidaknya beberapa puluh ribu ya? Beberapa puluh ribu. Bagaimana bisa tidak sanggup membayar? Saya hanya punya ini. Tidak bisa bayar lebih. Kemudian, sang CEO membuka bagasi, mengambil sebuah tongkat baseball. Dengan marah, ia perlahan mendekati pria tua itu. Pria tua itu pun ketakutan dan mundur-mundur. Saat semua orang mengira CEO akan memukuli pria tua itu dengan tongkat. Tiba-tiba, pukulannya datang. Orang tua itu ternyata tidak terluka. Ternyata CEO tidak berniat untuk melukai orang tua itu. Namun, ia menghancurkan kardus di atas mobil untuk memberi jalan bagi orang tua itu. Dan mengatakan bahwa sekarang semua orang mengalami kerugian. Sehingga semuanya dianggap seimbang. Orang tua itu merasa bersalah. Tetap saja memberikan tabungannya kepada CEO. Tetapi ditolak dengan sopan oleh CEO. Biarkan dia pulang dan menjalani hidupnya dengan baik. Para penonton yang menyaksikan awalnya mengira akan ada gosip besar. Namun, hasilnya malah membuat semua orang terharu. Saat sekretaris bertanya kepada CEO mengapa ia melepaskan orang tua itu. CEO berkata bahwa di becak itu tergantung pengumuman pencarian orang hilang. Pada usia sedemikian lanjut masih mencari anaknya, sungguh tidak mudah. Mengapa harus menyusahkan orang tua itu? Saat itulah, Presiden merasa ada sesuatu yang aneh dan akrab pada orang tua itu. Untuk mencari tahu lebih lanjut, dia meminta sekretaris untuk tetap menunggu di sini. Dia sendiri ingin pergi melihat lebih dekat. Hanya dalam beberapa saat, dia sampai di sebuah lokasi pembangunan yang sedang dibongkar. Dan ini adalah tempat di mana Bibi menjual nasi kotak. Setelah mendekat dan melihat lebih jelas, ternyata kotak makan siangnya sangat melimpah. Setelah kutanyakan, hanya dijual seharga 4 yuan. Ibu baptisku membuka warung ini bukan untuk mencari untung, hanya untuk saya juga mau satu. Maka sang presiden mengeluarkan uang 100 yuan untuk membeli satu porsi. Dan menyuruh nenek itu untuk tidak usah mengembalikan kembaliannya. Anggap saja ini untuk membantu mereka mencari putra mereka. Siapa sangka, belum lama ia duduk sebagai CEO. Sekelompok preman tiba-tiba menyerbu. Untuk memaksa nenek tua itu setuju dengan penggusuran. Mereka datang membuat masalah setiap hari. Si preman gemuk yang memimpin, dengan niat jahat mengambil sebuah roti bawang. Ia menggigitnya, lalu membuangnya ke tanah. Benci masakan nenek yang dibuatnya. Kemudian dia memanfaatkan kesempatan untuk menyuruh adik kecilnya mengusir semua pekerja migran yang sedang makan. Lalu, si gemuk itu membalikan meja yang meletakkan kotak makan. Sekejap saja kotak makan berhamburan ke lantai. Jika kalian tidak ingin terjadi sesuatu, sebaiknya cepat setuju untuk merobohkannya. Tapi si kakek langsung panik begitu mendengarnya. Dia menjual kotak makan di sini. Itulah sebabnya tempat ini adalah tempat anaknya diculik dulu. Dia hanya ingin menunggu anaknya kembali di tempat anaknya hilang. Setelah kata-kata itu diucapkan, CEO terkejut. Cepat-cepat dia mencicipi roti bawang yang dibuat oleh ibu tua itu. Sekejap, rasanya masih terasa di bibir dan gigi. Ini adalah rasa yang pernah dibuatkan ibunya saat kecil. Dia teringat ibu tua itu yang sedang mencari anaknya. Mencari orang tua sendiri. Semua ini sangat cocok. Namun saat CEO bersiap untuk mendekat dan bertanya, wanita tua itu justru menangkap pengganggu yang memegang pisau. Dan memanggil anaknya. Xiao Feng, kamu adalah Xiao Fengku. Kamu tidak ingat aku? Aku ibumu. Ada apa? Aku juga ayahmu. Omong kosong apa ini? Kamu sakit ya? Sembarangan mengaku sebagai orang tua. Dengan penampilanmu seperti ini, pantaskah kau menjadi ibuku? Ibu kandungku saja lebih baik daripadamu. Tapi kau benar-benar anakku ya. Supaya tidak pindah, di sini kau berpura-pura gila, ya? Kakak. Ada apa? Tidak apa-apa, kan? Tunggu aku mengambil apa yang bisa kuambil. Kalau begitu, aku benar-benar anakmu. Benar sekali. Kalau aku anakmu, semuanya akan mudah. Cepat ambil sertifikat kepemilikan rumah itu. Lalu pindahkan rumah itu atas namanya. Baik. Apapun yang kau mau, akan kuberikan padamu. Aduh, ibu. Zirong, tolong bantu ambilkan sertifikat rumah saya. Cepat pergi, kenapa lama? Bagaimana mungkin orang ini adalah anak Anda? Omong kosong, penipu. Bahkan wajahnya saja tidak mirip. Ayo. Dia hanya ingin menipu sertifikat rumah Anda. Tidak mungkin. Benar-benar anakku. Bagaimana kau bisa tega sekali?
Ibu baptisku mencari anaknya. Setiap hari menjaga toko. Bahkan matanya sampai buta karena menangis. Bahkan orang tua seperti ini pun kau tipu. Urusanmu apa? Jangan ikut campur. Bu, jangan dengarkan dia. Dia cuma tidak ingin kamu menemukan anakmu kembali. Baiklah, tunggu sampai kamu mati dan ambil harta warisan keluarga kita. Aku tidak seperti itu. Bu, kamu. Cepat ambil sertifikat rumahnya. Setelah diambil, ya, aku akan renovasi rumah kita. Nanti kita sekeluarga akan hidup bahagia bersama. Hahaha, Lepaskan, ngapain? Serong, cepat pergi. Cepat potong rambut, Ibu Baptis, nurutlah. Ngapain? Lepaskan aku. Ibu angkat. Aku bilang padamu, kamu menipu sertifikat rumah ibu angkatku. Sebaiknya bermain peran sebagai anak tirimu dengan baik. Jika tidak bagaimana? Aku akan melapor ke polisi. Mama, jangan dengarkan omongannya. Saya mendengar dia memanggilmu, Mama asuh. Apakah dia adik perempuan angkatku? Zero sudah dijodohkan dengan keluarga kita. Orang tuanya meninggal sejak kecil. Kamu juga menghilang, jadi, saya dan ayahmu terus mengasuhnya. Zero tidak hanya berbakti tetapi juga sangat pengertian. Sudah bertahun-tahun ini, dia selalu merawatku dan ayahmu. Begitu. Kamu mau apa? Apa yang bisa aku lakukan? Kamu sudah membantu merawat orang tuamu begitu lama. Tentu saja aku harus berterima kasih padamu dengan baik. Hehehe, Ibu. Karena Zero memiliki hubungan khusus dengan keluarga kita. Bagaimana kalau begini? Kita membalas budi dan juga menepati janji. Langsung nikahkan Zero dengan aku. Kamu jangan harap. Kita kan sudah dijodohkan sejak kecil. Jodoh apa yang kamu maksud? Jika dia benar-benar Fengge, aku masih bisa mempertimbangkannya. Tapi dia sama sekali bukan. Akulah Zero. Dia benar-benar. Aku bisa menyentuhnya. Aku tidak akan salah mengenali anakku sendiri. Lihat. Tanda lahir di siku tangannya. Aku bisa merabanya. Tanda lahir ayunan. Bude, itu sama sekali bukan tanda lahir. Itu tato. Hanya saja teksturnya terasa seperti tanda lahir. Mama, Ibu, Anda, jangan dengarkan omong kosong adikku. Dia hanya sedikit emosi karena mendengar harus menikah denganku. Sehingga sedikit berbicara tanpa pikir panjang. Apa benar itu anaknya? Itu ibuku. Aku akan mengurus prosedur pemindahan kepemilikan ini dulu. Sekalian saja, belikan Zero adikku beberapa baju dan sebagainya. Hahaha. Ibu Baptis. Lepaskan aku, sebentar. Ada beberapa hal yang lebih baik dijelaskan. Hahaha. Tunggu. Nak, apa maksudmu? Sudah mengambil sertifikat kepemilikan rumahnya. Tidak menjelaskan dengan jelas sudah mau pergi. Apakah ini sedikit terlalu terburu-buru? Anjing baik jangan menghalangi jalan. Cepat pergi sana. Atau bagaimana, HM? Raja sialan ini. Apa yang kamu punya? Serang aku saja. Jangan sentuh tamuku. Tidak apa-apa, biarkan dia datang. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Serang. Berhenti. Hahaha. Lumayan juga kemampuannya. Tapi bocah, terus kuning ya. Wangzi, kamu sedang apa? Kau mau menghajar aku? Menghajarmu bagaimanapun juga. Kalau begitu cepatlah bertindak. Aku katakan ini. Hari ini kau tak bisa membunuhku. Kau jangan harap bisa pergi sejauh setengah langkah dengan membawa barang itu. HMPH. Tentu saja, pilihan terbaik adalah menurunkan barang itu dan pergi. Menakut-nakuti aku, takut? Coba saja. Panggil dia kemari, tekan di meja. Sinyal darurat pada jam tangan Presiden Lin telah aktif. Tuan Lin dalam bahaya. Semua orang, ikuti. Mobil utama harus dijaga dengan baik. Tuan Lin itu. Kamu berani ngomong kasar sama aku?
Aku paling suka bantu orang yang mulutnya kasar. Haim, lihat palu ini. Mulut kasar biasanya disebabkan oleh gigi. Hari ini aku akan membantumu memilahnya satu persatu. Dibandingkan dengan gigimu. Ini gratis. Jika kau bisa mengetuk satu milikku. Tidak perlu kau bayar. Aku akan memberimu satu. Tapi aku takut kau tidak bisa mengetuknya. Aku tidak bisa mengetuk milikmu. Ketika kamu memiliki gigi emas. Berdasarkan pengalamanku. Gigiku jauh lebih mahal daripada gigi emas. Sekarang masih berpura-pura di depan. Sembarangan. Naik. Aku datang terlambat. Mohon dimaafkan. Aku di waktu luang. Harap maklum. Bangkitlah. Kau lihat apa? 1 juta per gigi. Sepertinya tidak bisa dicabut. Kamu sebenarnya siapa? Berbicara dengan ketua kami, sebaiknya sopan santun. Jangan pakai kata-kata kotor. Kalau tidak, aku tidak keberatan menggunakan caramu sendiri. Mulutmu bau, berani sekali kau. Aku ini tuan muda keluarga Sang. Berani sekali kalian menyentuhku sedikit saja. Kujamin kalian tidak akan bisa keluar dari garis pertahanan Changyun ini. Hanya garis pertahanan Changyun? Berani sekali kalian menghalangi orang-orang dari grup Qiangsheng untuk keluar. Kumpulan Qiangsheng. Jika otak babi kamu mulai terdegradasi, bisa dipakai untuk hotpot. Bahkan kumpulan Qiangsheng pun tidak tahu, masih saja mempermalukan diri di sini. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Hanya mengajarkanmu sedikit pelajaran. Apa maksudnya? Aduh, mau ngapain sih? Aku panas, aku panas. Barang orang harus dikembalikan. Barang orang yang dihancurkan harus diganti. Sertifikat properti saya. Uang saya, kembalikan. Parasut adalah barang berharga. Harus sangat hemat. Tidak boleh diberikan sembarangan. Apalagi kepada orang yang berniat buruk. Sebenarnya barang yang dia hancurkan tadi. Melihat sepatu-sepatu ini, sepertinya tidak cukup. Terima kasih, Tuan. Anak saya sejak kecil. Orang itu telah menculiknya. Mungkin dia terpengaruh hal buruk di luar. Jangan salahkan dia. Uang ini biar aku yang ganti. Dia belum tentu anakmu. Aku mungkin sementara. Aku ingat waktu aku hilang di usia 5 tahun. Itu karena aku ingin makan pankek bawang yang dibuat oleh ibu. Ibu membuatkan untukku. Lalu aku juga diculik oleh penculik anak. Untungnya aku masih ingat rasanya. Manis dan sedikit asin. Dan sedikit rasa madu. Hanya ibu yang bisa membuatnya. Xiao Fang itu juga hilang saat berusia 5 tahun. Kau memang cemburu. Sakit. Kau. Tanda lahir di siku. Saat aku dewasa, aku sering merasa rendah diri karenanya. Karena dia bukanlah seorang pecundang. Di masa kuliah, saya sangat bersyukur atas keberadaannya. Karena dia, saya memiliki sifat yang berbeda dari orang lain. Juga memiliki kekuatan terbesar dari orang tua saya dalam diri saya. Keadaannya seperti sebuah hati. Xiao Feng. Kamu adalah Xiao Feng saya. Ibu masih ingin mendengarkan. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. Kau kemana saja? 23 tahun. Sepanjang 23 tahun. Hingga saat ini aku selalu merindukan untuk kembali ke sisimu semua. Aku baru saja keluar dari gedung. Aku masih ingat rasa kue bawangmu. Saya akan makan daun bawang di seluruh negeri. Saya selalu percaya bahwa suatu hari saya bisa kembali ke sisi kalian. Saya hanya ingin bisa mati dan bertemu. Dan bisa di. Dia benar-benar panik.
Maafkan saya. Sebenarnya, Ma yang salah. Saat itu, karena kecerobohanku, aku sampai kehilanganmu. Ibuku juga selama ini tidak mampu menemukanmu kembali. Maafkan ibu, nak. Semua itu tidak penting lagi sekarang. Yang penting kalian akhirnya bisa berkumpul kembali. Ah, ah, benar kan? Mata Anda. Ibu sudah tua, matanya jadi tidak berfungsi lagi. Dulu siapa yang tidak tahu, mata ibu bisa menjahit malam-malam. Sejak kamu hilang. Ibu yang berpura-pura kuat sampai lelah, kamu tahu. Matanya sampai bengkak karena menangis. Ibumu tidak apa-apa. Ibu tidak akan menangis lagi mulai sekarang. Dengan kamu di sini, ibu bahkan lebih senang. Sekretaris Lee sedang menghubungi tim medis. Minta mereka bantu ibu untuk perawatan matanya. Tuan Lin, bagaimana dengan orang-orang ini? Barang-barang sudah dikembalikan. Uangnya juga sudah diganti dan dibuang. Tuan Zhang. Benar, ayah. Ayahku di mana? Ayahmu. Tuan. Apa yang ingin kalian lakukan? Zihua. Mobilmu rusak karena kesalahanku. Aku akan membayar semua uang yang ada di rumahku kepadamu. Jangan ganggu keluarga kami, ya? Zetar, kamu ambil uang buat beli anak babi itu. Kita beli lagi nanti. Menghabiskan uangmu itu bukan salahku. Lagi pula, bukankah kita sudah sepakat? Lagi pula, di dunia ini, mana ada ayah yang memberi uang kepada anaknya? Apa yang kamu katakan juga benar. Di dunia ini, mana ada ayah yang memberi uang kepada anaknya? Kamu bilang apa? Jiang Sheng. Ini anak kami. Xiao Feng, kamu Xiao Feng. Xiao Feng. Ayah dan ibu mencarimu dengan susah payah, ayah. Setelah kamu hilang, Xiao Feng. Ayahmu berubah menjadi putih dalam semalam. Setiap hari bersepeda mencari kamu. Sudah bertahun-tahun. Kemana-mana. Tak peduli apakah angin berhembus atau matahari terik. Badai pun tak menggoyahkan. Jika haus, minumlah air. Jika lapar, makanlah sawi yang sudah disimpan setengah bulan dan roti kukus yang keras. Makan di luar dan tidur di jalan. Kita harus mencari lebih jauh lagi. Sepanjang jalan berjalan sambil meng barang bekas. Ibu tidak bisa bahagia. Yang penting kita sekeluarga bisa bersatu. Ngomong-ngomong, bagaimana kehidupanmu selama ini? Apakah kamu merasa diperlakukan tidak adil? Selama ini, kecuali tanpa orang tua di sisi. Semuanya baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Papa dan Mama paling khawatir. Takut kamu merasa terhina. Jangan cuma berdiri saja. Kalau begitu, kamu pergi ambilkan makanan untuk semua orang. Kita duduk dan makan sambil ngobrol. Kakak Ziyong sudah cukup berusaha untukmu. Keluarga Direktur Lin berkumpul. Kita sebaiknya tidak mengganggu. Biar semua orang diam-diam mundur ke hotel terdekat. Lalu bagaimana dengan Lin Zong di sini? Setelah mundur, cukup kirim pesan saja. Iya. Ibu Xiao Feng, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pada ibumu. Apa itu? Apa pendapatmu tentang Zhou? Dia adalah putri dari Shen MNGSH. Apakah kamu sudah bercerai? Tentu saja, sekarang ini tidak terlalu populer.
Dia disebut Buddha SH sekarang, tapi dia sudah merawatku dan ibumu selama bertahun-tahun. Jika kamu suka, itu bagus. Benar, memang. Ini bisa dibilang sebagai pertanggungjawaban kepada sahabatku. Papa, Mama. Ngomong apa sih? Meskipun aku setuju. Setidaknya berikan aku sedikit kebebasan, kan? Nanti akan kutanyakan untukmu. Aku akan membereskan ini. Aku akan membeli sedikit daging rebus. Hari ini tambah lauknya ya. Ayah membelikanmu daging babi rebus dari Sang. Dulu, waktu itu, kamu suka banget sama ini. Setiap kali makan, meskipun pedas, kamu tetap teriak-teriak. Ada apa, Feng? Apa makanannya tidak enak? Bukan, ini kan pertama kali makan bersama keluarga, wajar saja. Ini mungkin makanan ternak yang pernah kumakan. Kenapa tidak cocok dengan selera kamu? Kalau begitu, cepat makanlah. Baik. Wih, kakak. Kelihatannya hidupmu sangat nyaman ya. Astaga, hidangan di meja ini sangat melimpah. Kenapa tidak mengajak kami? Sepupu saya sudah kembali. Ada orang yang memilih untuk hidup bersama keluarganya sendiri. Hal-hal yang dulu bisa dilupakan begitu saja. Sudahlah. Karena Lin Feng sudah kembali. Seharusnya perasaanmu, Kak, sudah selesai, kan? Iya, begitu Xiao Feng kembali. Aku dan Cui Ping merasa lega. Bagus, kalau begitu, kakak besar, tolong bicarakan juga masalah kami. Kakak besar, selama ini kau sudah meminjam banyak uang dari kami, kan? Jujur saja, sudah cukup lama juga. Om, langsung saja, bayar hutangnya. Hutang harus dibayar, itu sudah menjadi kewajiban. Aku tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak ini dalam waktu singkat. Mari kita tentukan waktu. Pada titik waktu ini, saya pasti akan membayar kembali kepada kalian. Membayar utang. Selama bertahun-tahun, untuk mencari kamu, kami sudah meminjam banyak uang. Tidak masalah, uang ini akan saya bayar kembali. Lin Feng, kau dulu diculik saat masih kecil. Itu bukan salahmu. Memiliki orang tua kandung tetapi tidak dibesarkan oleh mereka juga bukan salahmu. Meskipun tahu kemampuanmu terbatas, tetapi masih saja berpura-pura. Itulah masalahmu. Kalau memang kau kaya, apa kau perlu kembali mencari keluarga? Sekarang siapa yang tidak tahu tentang mencari keluarga? Hanya pulang untuk menumpang orang tua. Di luar sana, aku sendiri tidak bisa bertahan. Jadi, aku pulang untuk meminta sesuatu kepada orang tua kandungku. Kalau tidak, sudah puluhan tahun aku menghilang. Lalu, kembali untuk pura-pura akrab, kalian kita, apa kita? Kita datang untuk meminta uang. Cepat, kembalikan uangku. Tentu saja, kita semua masih saudara. Apa mungkin aku akan menipumu? Tapi beri aku sedikit waktu, bolehkah? Waktu, Kak. Dengan waktu itu kau bisa melunasinya? Lihat saja dirimu sendiri. Baru 50 tahun lebih. Kau membuat dirimu seperti orang berusia 6 atau 70 tahun. Sudah mencari selama bertahun-tahun. Kamu sudah kelelahan dan penuh penyakit. Jangan bicara soal uang. Untuk tidak menghabiskan uang untuk berobat, harus meminta bantuan ke sana kemari. Lebih baik cepat saja. Uang itu harus kamu kembalikan hari ini. Namun kami memberi izin untuk membayarnya dengan cara lain. Kenapa masih? Kalian bisa menggadaikan rumah ini kepada kami. Utang sebelumnya, kita akan menanggung sedikit kerugian. Lupakan saja. Tuan Ding, uang kompensasi untuk penggusuran rumah ini sekarang sudah lebih dari 100.000. Kami hanya berutang beberapa puluh ribu saja. Kamu masih harus menanggung kerugian sedikit. Kok bisa berhutang tanpa bayar bunga? Beberapa puluh ribu ini, bunganya sudah hampir berlipat ganda. Walaupun bunga berlipat ganda, tetap tidak sebanyak ini. Kalian bahkan lebih kejam dari rentenir. Dasar gadis kecil. Omong kosong. Kau perjelas, apakah nama belakangmu Shen atau Lin? Kau berhak apa ikut campur urusan kami? Hanya anak angkat saja. Sampai berani menganggap dirinya sebagai keluarga Lin. Lucu sekali. Sudahlah, kakak, aku juga tidak mau bertele-tele lagi. Kali ini kami beberapa saudara kandung datang bersama. Sebenarnya, maksudnya sudah sangat jelas. Yaitu rumah ini juga harus diberikan. Kalau tidak diberi, harus tetap diberi. Kita ini kan satu keluarga. Jangan paksa kami membuat semuanya jadi lebih buruk. Selalu bilang kita ini saudara. Tapi tindakan kalian malah lebih buruk dari saudara sendiri. Anak kecil, ini bukan urusanmu. Baru kembali saja sudah ingin jadi pemimpin. Kamu kira dirimu siapa? Saat rumah ini diperbaiki, kakek dan nenekmu juga ikut berusaha. Saat mereka menghasilkan uang, apakah kamu sudah berbakti setengahnya? Masih ada muka untuk ikut campur? Keluargamu sudah berkumpul.
Tolong serahkan rumah ini dengan baik. Semua orang akan senang. Kalau tidak begitu, kalau tidak, jangan salahkan kami jika menggunakan cara lain untuk membuatmu kembali hancur. Kalian mengancamku? Aku tertarik melihat cara seperti apa yang akan kalian gunakan. HMPH. Inilah caranya, mengerti? Ini. Kakak, rumah ini, jika kau tidak memberikannya sebagai jaminan hutang, maafkan kami. Kami pasti akan merobohkan rumahmu. Soal apakah orang yang tinggal di dalam rumah ini hidup atau mati saat penggusuran, itu bukan urusan saya. Lagi pula, siapa yang tahu saat penggusuran itu dilakukan? Benar, bisa saja ular berbisa mendekat tengah malam dan tidak menggigit siapapun. Mengerti, mungkin juga ada pemutusan air dan listrik atau kebakaran tengah malam, kan? Yang penting kamu mengerti. Aku tidak takut akan ancaman kalian. Tapi kita ini keluarga. Aku tidak ingin membuat masalah besar. Aku tidak membawa banyak uang. Tapi kartu tambahan ini berisi 300.000. Kalian bisa memeriksa dan mengambilnya. Setelah dikurangi beberapa puluh ribu yang kami pinjam dari keluarga kalian. Sisanya 200.000. Anggap saja bunga yang keluarga kami berikan pada kalian. Ayah Xiao Bao. Saya punya uang, lupa kamu menabrak mobil saya. Mobil ini sepertinya benar-benar milikmu. Rumah ini sudah kita dapatkan. Pembayaran ganti rugi dari penggusuran setidaknya 100 juta. Kamu bisa menghitung uang. Uangmu, kami tidak mau. Kami butuh rumah ini. Hari ini, apapun yang terjadi, kalian harus memberikannya. Kecil itu. Mereka telah mengambil rumah kami. Keluarga kami akan tinggal di mana? Benar, Yingzi. Kami hanya punya satu rumah ini. Kami memberikannya kepada kalian. Kami semua tidak punya tempat tinggal lagi. Hahaha, kalian mau tinggal di mana, tinggal saja di sana. Tidur di jalan juga tidak masalah. Tidur di jembatan juga boleh. Itu urusan kalian, bukan urusan kami. Pokoknya, kalian harus pindah dari sini. Segera, sekarang juga. HMPH. Kalian ini anjing, kalau tidak tahu. Pasti mengira kami tinggal di rumah kalian. Jangan mengambil alih sarang burung. Kelihatannya kalian tidak ingin hewan kembali ke rumah. Apa maksudnya? Kamu menghina kami sebagai binatang? Kamu ini anjing yang tidak tahu sopan santun. Coba sekali lagi. Apakah berani menghina kami? Aku yang jadi paman saja berani mengajarkanmu bagaimana menjadi orang. Kamu juga pantas jadi paman? Kamu punya wibawa sebagai paman gak? Aduh, Xiao Hua. Mau apa kamu? Kamu ini bicara sembarangan. Berikan jalan. Sebagai paman, hari ini aku harus memberi pelajaran padanya. Lin Xiao Hua, berani kau? Jika hari ini anakku kenapa-kenapa, aku akan berhadapan denganmu. Benar. Jika kalian berani bertindak sembarangan hari ini, kami akan melawan kalian. Qiang Hua, jangan takut. Mau beradu? Ayo beradu. Hari ini suara saya tidak bisa menandingi. Cepat atau lambat pasti ada pertarungan. Kita bersama-sama. Bertarung dengan keberanian itu sebenarnya mudah. Hanya perlu semangat yang membara. Tapi untuk belajar menahan diri, itu jauh lebih sulit. Lalu kamu bilang apa yang dimaksud dengan melihat penampilan kalian? Sepertinya tidak muat. Tapi rumah kami tidak ada yang harus dipaksakan. Kalau tidak begitu, betapa jeleknya. Sejelek apapun, itu sudah pasti. Saya bisa beri rumah ini untuk kalian. Feng, kamu berikan rumah ini kepada mereka. Lalu kita tinggal di mana? Iya, Xiao Feng. Ini, bagaimana bisa begini? Xiao Feng, kakak ipar. Xiao Feng hilang begitu lama. Apa kalian tidak merasa bersalah padanya? Dia hanya ingin menentukan sendiri. Kalian harus menurut. Kalau kalian punya hati nurani, seharusnya membiarkan Xiao Feng menentukan sendiri. Harus menentukan sendiri. Xiao Feng, katakan, pamanmu mendukungmu, katanya. Aku punya syarat. Asalkan kalian setuju. Sertifikat rumah kalian ambil. Rumahnya jadi milikmu bagaimana? Syaratnya apa? Meskipun aku baru kembali ke rumah ini tidak lama. Tapi aku jelas melihat posisi tanah rumah kita di tempat ini. Rumah kita akan dirobohkan. Benar kan? Dengan luas rumah kami. Jika harus membayar sekitar 100 juta, saya rasa tidak masalah. Tidak semudah yang kamu katakan. Kamu kira ini sarang emas? Hanya beberapa ratus ribu saja. Baru saja cukup untuk membayar utang kita. Kalian setuju kan? Iya. Jika beruntung, bisa menghasilkan sedikit uang. Tapi biasanya kita masih perlu menambah uang. Biasanya, kita pasti masih perlu mengeluarkan uang. Sekarang banyak aturan terkait pembongkaran. Kamu tidak tahu, rumah ini kita masih harus renovasi lagi. Baru bisa mendapatkan lebih banyak kompensasi. Harga akhirnya juga tidak ada banyak keuntungan. Pabrik kertas toilet tanpa untung, terus beroperasi saja. Meskipun tak tahu malu, mereka juga harus mendapatkannya. Jangan bercanda, aku tidak bodoh, oke? Jangan bertele-tele lagi. Aku akan langsung mengatakan kondisiku.
Kalian ingin mendapatkan rumah ini. Selain untuk mengganti hutang sebelumnya, kalian masing-masing harus memberi kami 80.000, bagaimana? Keluarga kakak Feng 80.000. Baru 240.000 saja. Sekarang masih jauh dari cukup untuk membeli satu rumah. Ya, bahkan untuk membangun rumah di desa saja. Ini pun masih kurang. Bagaimana? Setuju, kakak perempuan. Keluarga ini 80.000. Uangnya agak banyak ya? Iya, baru saja renovasi rumah, habis banyak uang. 40.000. Ditambah beberapa ribu yang sebelumnya saya pinjamkan kepada mereka. Totalnya baru sekitar 30 ribuan. Ganti rugi akibat relokasi paling sedikit 1 juta. Kami sekeluarga bisa dapat lebih dari 200.000. Kalian bodoh, ada uang malah tidak ambil. Bajingan, kita hanya pinjam uang. Pinjaman, kita juga akan bantu dia. Aku bisa pinjam uang. Aku juga akan pergi. Baik, kami setuju. Jangan membatalkan. Siapa yang membatalkan, dia bajingan. Kata-kata tanpa bukti. Tulis kata menjadi kalimat. Swear, tulislah kontrak ini. Kami sudah menandatanganinya. Kalian juga segera tanda tangani. Kita sudah sepakat. Jika ada yang membatalkan, orang itu harus membayar 5 juta. Benar, siapa yang tidak mampu bayar? Meskipun harus kerja keras, tetap harus bayar denda pelanggaran kontrak ini. Setelah ditandatangani, setiap orang akan mendapat 1 salinan. Nanti kita bayar sekaligus dan ambil barangnya. Baik, kamu tunggu sebentar. 1 jam. Paling lama 1 jam. Fengge. Kenapa kamu langsung setuju dengan permintaan mereka yang begitu tidak tahu malu? Lihat, mereka sampai senang sekali. Saya jamin akan senang. Segera mereka bahkan tidak bisa menangis lagi. Sofa 500, bantal 400, dan juga lemari ini, tempat tidur, dan lain-lain. Setiap item saya hitung 500. Mau beli? Harga segitu, kok kamu masih berani bilang? Kenapa tidak coba merampok saja? Jual, jual, jual. Semua jual, semua jual. Rugi sedikit nggak apa-apa. Tunggu sampai kita kumpulin 80.000. Kita akan dapat keuntungan puluhan ribu, kok. Ada yang beli untuk kita. Kamu takut apa? Tapi dia sudah kelewatan banget. Hai, anak kecil. Kucing besar. Kali ini aku bahkan menggadaikan harta pusaka ibuku. Kak John, kali ini aku benar-benar akan menghasilkan banyak uang di rumahmu. Ini uang yang aku persiapkan untuk membeli anak babi tahun ini. Kecuali benar-benar terpaksa. Aku benar-benar tidak ingin itu. Tapi, kakak, siapa suruh kamu punya anak babi lebih banyak dariku? Tuan Lin, kenapa Anda menelepon saya sekarang? Seharusnya saat ini Anda sedang menikmati makan malam bersama keluarga. Ada sesuatu yang ingin kuberi padamu. Silakan perintahkan. Saya ingin semua proyek pembongkaran di sini dihentikan. Baik, akan segera saya atur. Paman dan Bibi. Kalian bersikeras ingin melakukan ini? Kalau begitu, aku ingin melihat bagaimana kalian menyelesaikannya. Hitunglah. 240.000, tidak kurang sepeser pun. Demi suasana baru di antara kita. Kalian masih punya kesempatan untuk berubah pikiran. Aku bisa menganggap semuanya tidak pernah terjadi. Kalian masih tidak puas, ya? TCH, keluarga? Siapa keluarga kamu? Kamu tidak coba lihat dengan mata terbuka. Lihat keadaan rumah kalian itu seperti apa? Apa yang kalian miliki? Keluarga kalian selain meminjam uang, kalian bisa apa? Sekarang kontraknya sudah ditandatangani. Kenapa tidak langsung dikatakan saja? Sebenarnya, soal kalian itu saudara dengan kami. Itu membuat kami merasa sangat malu. Malunya sampai ke rumah nenek. Kalau bukan karena kakek nenekmu yang lahirkan kami bersama. Apa ya? Kata-katanya. Fakta yang sudah ditentukan. Kalau tidak begitu, HM. Cepat pergi. Jangan berlama-lama. Jangan sok akrab di sini. Mau mengaku saudara. Kau dan kelompokmu ini berbicara. Lebih dari satu kata pun aku merasa membuang waktu. Baiklah, sekarang kita bayar dan terima barangnya. Kaya raya. Kaya raya. Kaya raya. Kali ini benar-benar kaya raya. Ini lebih dari 1 juta loh. Hahaha. Jujur aja, setiap keluarga setidaknya harus bernilai 2-300.000. Wah, benar juga ya. Hahaha. Lebih dari 1 juta. Kalian masing-masing bisa dapat 2-300.000. Tadi kamu kan bilang gak ada keuntungan banyak? Kamu memang polos banget ya? Atau otakmu kosong? Aku bilang gak ada keuntungan. Ya berarti gak ada keuntungan. Kalau aku bilang kamu itu babi, ya kamu memang babi. Memang kamu begitu. Hahaha, kamu bodoh masuk ke rumah orang bodoh. Keluargamu gak akan masuk ke rumah yang sama. Orang bodoh seperti ini kok beruntung sekali ya?
Rumah lain tidak dirobohkan, hanya rumah mereka saja. Uang itu seharusnya kita yang dapatkan. Karena kalau ada di tangan kita, uang itu baru bisa berkembang. Bodoh sekali, itu namanya pemborosan. Memang harus diajari. Apa haknya melakukan itu? Kalian ini seumur hidup cuma jadi pengganggu, ya? Sebenarnya kami sudah lama menyelidiki. Uang ganti rugi penggusuran di sekitar sini hampir semuanya lebih dari 1 juta. Seandainya Cui Ping tidak terus-terusan menunggu anaknya dan tidak mau mundur, secara tidak langsung ia menjadi penghalang. Sekarang uang ganti rugi cuma segini. Jadi, kita harus berterima kasih pada Cui Ping. Hahaha, Ibu. Terlalu berlebihan. Aku akan melawan kalian. Kalian sudah meminjam cukup banyak uang, kan? Sejujurnya, sudah cukup lama juga. Paman, katakan saja langsung, bayar utangnya. Utang harus dibayar, itu hukum alam. Aku tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Mari kita tentukan waktu. Pada waktu itu, aku pasti akan mengembalikan uang kalian. Mengembalikan uang. Selama bertahun-tahun ini, untuk mencarimu, kami telah meminjam banyak uang, sekarang. Tidak apa-apa, uang ini akan kubayar. Kamu. Ibu, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, Ibu. Ada apa? Bagaimana menurutmu tentang Zhou? Dia adalah putrimu, Shen Mingshu. Tahun ini orang tuanya bercerai. Tentu saja sekarang istilah kuno itu sudah tidak populer lagi. Tapi dia telah merawatku dan ibumu selama bertahun-tahun. Jika kamu suka. Ya, itu juga untuk memberi penjelasan kepada Sirong. Apa kata orang tua? Meskipun saya setuju. Kamu cukup paham arti kebebasan. Ibu nanti akan tanya. Saya akan rapikan sebentar. Saya akan beli daging anjing. Cemilan hari ini enak. Ayah membelikanmu daging babi rebus dari keluarga Sang. Waktu itu, ya, kamu sangat suka dengan rasa itu. Setiap kali makan, ya, pedasnya kamu teriak-teriak. Ada apa, Feng Ge? Apakah makanannya tidak enak? Ini bukan pertama kalinya kita makan bersama sebagai keluarga. Memang begitu. Ini mungkin makanan paling enak yang pernah saya makan. Bagaimana bisa tidak enak? Kalau begitu makanlah cepat. Wah, kakak, sepertinya hidupmu berjalan dengan baik. Wah, meja penuh dengan makanan lezat. Kenapa tidak mengundang kami? Sepupu saya sudah kembali. Ada orang yang memilih untuk hidup bersama keluarganya sendiri. Perkara lama bisa dilupakan begitu saja, ya. Lin Feng, waktu kecil kamu diculik. Itu bukan salahmu. Tidak punya orang tua untuk mengajar juga bukan salahmu. Kamu tahu betul siapa dirimu. Tapi masih juga keluar berpura-pura. Itu masalahmu sendiri. Kalau memang kamu kaya. Masih perlukah kamu kembali mencari keluarga? Sekarang ini siapa yang tidak tahu kalau mencari keluarga adalah untuk kembali menjadi beban orang tua. Di luar sana sendirian tidak bisa bertahan. Maka kembali meminta sesuatu kepada orang tua kandungmu. Kalau tidak, sudah hilang puluhan tahun. Kembali belajar apa lagi? Sayang, kalian, kami, apa kami? Kami hanya datang untuk meminta uang. Cepat bayar uangnya. Akan saya bayar, pasti saya bayar. Kita kan masih kerabat. Apakah aku masih bisa menipu kalian? Tapi bisakah kalian memberikan sedikit waktu padaku? Waktu, bro. Kamu pikir dengan waktu, kamu bisa melunasinya? Lihat dirimu sendiri. Seperti apa kondisimu? Usiamu baru 50-an. Tapi kamu sudah membuat dirimu terlihat seperti orang berusia 60 atau 70 tahun. Sudah mencari bertahun-tahun. Kau sudah kelelahan sampai sakit-sakitan. Belum lagi soal mencari uang. Bahkan untuk berobat saja tanpa mengeluarkan uang pun harus susah payah memohon. Lebih baik cepat selesaikan saja. Uang itu kau harus bayar hari ini. Tapi kami mengizinkanmu untuk membayarnya dengan cara lain. Bagaimana cara membayarnya? Kalian bisa menggadaikan rumah ini kepada kami. Utang lama? Kita tanggung rugi sedikit. Kita anggap selesai. Rumah sini sekarang dapat uang ganti rugi penggusuran lebih dari 1 juta. Kita hanya berhutang beberapa puluh ribu kepadamu. Kamu masih rugi sedikit. Bagaimana? Meminjam uang tidak perlu membayar bunga? Beberapa puluh ribu ini, bunga berbunga. Sudah hampir cukup. Meskipun bunga berbunga lagi, tidak akan sebanyak ini. Kalian bahkan lebih tinggi bunganya daripada rentenir. Dasar gadis kecil. Omong kosong apa lagi ini? Periksa lagi, apakah namanya Shen atau Li?
Kau punya hak apa ikut campur urusan kami? Hanya anak angkat saja. Sampai berani menganggap diri sebagai keluarga Lin. Lucu sekali. Sudahlah, kakak, aku juga tidak mau bertele-tele lagi. Kali ini, kami beberapa saudara kandung datang bersama. Sebenarnya, maksudnya sudah sangat jelas. Yaitu, rumah ini harus diberikan. Kalau tidak diberi, ya harus diberi. Kita kan satu keluarga. Jangan paksa kami untuk membuat ini jadi memalukan. Kalian selalu bilang kita saudara. Tapi perlakuan kalian bahkan lebih buruk dari orang asing. Anak bau keringat, di sini bukan tempatmu bicara. Baru pulang sudah mau jadi pemimpin. Kamu kira kamu siapa? Rumah ini saat dibangun. Kakek dan nenekmu ikut berpartisipasi. Apakah kau pernah menunjukkan sedikit pun bakti saat mereka masih hidup? Kau juga berani menyela. Keluargamu sudah berkumpul juga. Serahkan rumah ini dengan patuh. Semua akan senang. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika kami menggunakan cara lain untuk membuatmu hancur kembali. Kalian mengancamku? Aku justru penasaran dengan cara apa yang akan kalian gunakan. HMPH. Inilah caranya, mengerti? Ini. Kakak, kalau kamu tidak memberikan kami batasan, maka, aku minta maaf, kami pasti akan membongkar rumahmu ini. Adapun saat pembongkaran, orang-orang yang tinggal di rumah ini hidup atau mati. Itu bukan urusan saya lagi. Lagi pula, saat pembongkaran, siapa yang akan tertimpa? Siapa yang tahu? Ya, tengah malam ular berbisa dan sebagainya merayap ke tubuh siapapun, tidak selalu menggigit orang tertentu juga. Sudah mengerti? Mungkin juga akan ada pemadaman air atau listrik, atau kebakaran tengah malam, kan? Yang penting kamu tahu. Saya tidak takut dengan kesulitan kalian. Tapi kita adalah keluarga. Saya tidak ingin membuatnya jadi terlalu memalukan. Saya tidak membawa banyak uang. Tapi ada 300.000 di kartu tambahan ini. Kalian bisa memeriksa atau mengambilnya. Kecuali beberapa puluh ribu yang kami pinjam dari keluargamu. 200.000 sisanya. Anggap saja itu bunga dari keluargaku untuk kalian. Papa Xiao Bao. Aku punya uang. Kau lupa saat kau menabrak mobilku? Mobil itu, kartu ini sepertinya asli. Rumah ini menjadi milik kita. Kompensasi penggusuran setidaknya jutaan. Kau tidak bisa berhitung ya? Uangmu tidak kami perlukan. Yang kami inginkan hanya rumah itu. Hari ini bagaimanapun juga. Kalian harus memberikannya. Xiao Ying mengambil rumah kami. Keluarga kami mau tinggal di mana? Ya, Yingzi. Kami hanya memberi kalian rumah ini. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Hahaha, kalian mau tinggal di mana? Terserah. Kalian tidur di jalan juga tidak masalah. Tidur di bawah jembatan juga boleh. Ini bukan urusan kami. Pokoknya kalian harus segera pindah. Sekarang juga. Kalian ini melakukan apa sih? Kalau tidak tahu, pasti mengira kami tinggal di rumah kalian. Seperti burung yang mengambil sarang. Ternyata memang seperti ayah dan anak burung. Tak ada bedanya dengan binatang. Apa maksudmu? Kamu mengatai kami binatang? Kamu ini dasar anjing tidak tahu sopan santun. Coba sekali lagi bilang kami seperti itu. Berani bilang aku yang lebih tua ini? Aku akan ajari kamu bagaimana menjadi orang yang benar. Kamu layak jadi paman? Kamu punya rupa jadi paman? Biarkan aku. Kamu mau apa? Anjing yang tidak tahu aturan. Pindah dari jalan. Sebagai paman, hari ini aku harus memberi pelajaran padanya. Lin Xiaohua, kamu berani? Jika ada apa-apa dengan anakku hari ini, aku akan melawanmu habis-habisan. Benar, kalau kalian berani bertindak ceroboh hari ini, kita hadapi saja kalian. Qianghua, jangan takut. Kalau mau bertarung, bertarunglah hari ini. Mereka tidak akan sanggup mengimbangi kita. Cepat atau lambat kita harus bertarung juga. Kita serang bersama. Serang. Berani dan kejam. Sebenarnya sangat sederhana. Cukup dengan semangat yang membara. Tapi harus belajar untuk menahan diri. Itu akan menjadi semakin sulit. Di sini, apa yang dimaksud dengan melihat keadaan kalian? Dengar, rasanya tidak bisa duduk. Tapi rumah kami tidak harus selalu penuh. Jika tidak, betapa jeleknya. Tentu saja. Rumah itu bisa kuberikan padamu. Kakak Feng, kau berikan rumah itu kepada mereka. Lalu kita tinggal di mana? Ya, Xiao Feng. Ini bagaimana mungkin? Xiao Feng, kakak ipar. Xiao Feng hilang begitu lama. Apakah kalian merasa bersalah padanya? Sekarang dia hanya ingin membuat keputusan sendiri. Kalian harus menghormatinya. Jika kalian memiliki hati nurani, kalian harus biarkan Xiao Feng yang membuat keputusan sendiri. Harus mengambil keputusan. Xiao Feng, kamu bilang ada pamanmu yang mendukungmu. Saya ada satu syarat. Selama kalian setuju, sertifikat rumah bisa kalian ambil.
Bagaimana kalau rumah ini menjadi milikmu? Syarat apa? Meskipun saya baru saja kembali ke rumah ini, tapi saya jelas melihat posisi tanah kami di sini. Rumah kami akan digusur. Benar kan? Dengan luas tanah kami. Dengan ganti rugi sekitar 100 juta, saya rasa tidak ada masalah. Tidak semudah yang kamu katakan. Kamu kira ini sarang emas? Hanya beberapa ratus ribu saja. Baru saja cukup untuk membayar utang kita. Kalian bilang kan? Iya, iya. Kalau beruntung, bisa dapat sedikit keuntungan. Tapi biasanya kita pasti masih harus mengeluarkan uang lagi. Aduh, sekarang peraturan pembongkaran banyak sekali. Kamu nggak tahu, rumah ini harus kita renovasi lagi. Baru kemudian bisa mendapatkan lebih banyak kompensasi. Harga akhir ini juga tidak ada untungnya. Tanpa keuntungan, bahkan pabrik yang gigih dan tidak tahu malu pun harus mendapatkannya. Jangan bercanda, aku tidak bodoh, oke? Jangan bertele-tele lagi. Aku akan langsung mengatakan kondisiku. Kalian ingin mendapatkan rumah ini. Selain untuk membayar hutang sebelumnya, bagaimana kalau setiap keluarga memberi kami 80 ribu? Keluarga Pak Feng 80 ribu. Hanya 240 ribu saja. Sekarang jauh dari cukup untuk membeli satu rumah. Ya, bahkan untuk membangun rumah di desa pun. Itu juga tidak cukup. Bagaimana? Setuju? Kakak. 80 ribu yuan agak banyak ya? Iya, rumah saja baru saja direnovasi, banyak mengeluarkan uang. 240 ribu yuan. Ditambah beberapa puluh ribu yuan yang sebelumnya dipinjamkan kepada mereka. Totalnya baru sekitar 300 ribu sedikit. Ini ganti rugi lahan. Minimal mendapat ganti rugi sekitar 1 juta. Kami sekeluarga bisa menghasilkan lebih dari 200 ribu. Kalian bodoh, ada uang kok nggak diambil. Bajingan, kita hanya pinjam uang dan utang. Kita juga akan bantu dia. Oke, aku bawa, cepat. Kalau begitu aku juga bawa. Oke, aku setuju, jangan sampai menyesal. Siapa yang ingkar, dia bajingan. Kata-kata tidak ada buktinya. Harus tertulis. Swear, tulis kontraknya. Kita tanda tangan sekarang. Kalian juga cepat tanda tangan. Kita sudah sepakat. Siapa saja yang mengingkari? Siapa yang akan membayar 5 juta kepada siapa? Benar, siapa yang tidak mampu membayar? Harus menjadi sapi dan kuda pekerja. Juga harus membayar dendawan prestasi ini. Setelah menandatangani, masing-masing memegang satu salinan. Nanti kalian serahkan uangnya. Dan barangnya secara bersamaan. Baik. Kamu tunggu 1 jam. Paling lama 1 jam. Fengge, kenapa kamu sampai setuju dengan permintaan mereka yang begitu tak tahu malu? Lihat, mereka senang sekali. Senang. Saya jamin, saya akan buat mereka tidak bisa menangis sekalipun. Sofa 500, alas 400, dan lemari-lemari ini, tempat tidur, pintu, semua dihitung 500. Mau jual atau tidak? Harga segini, kamu masih berani mengatakannya? Kamu mau bagaimana? Mau merebutnya? Jual, jual, jual. Semua dijual, semua dijual. Rugi ya rugi sedikit. Tunggu sampai kamu kumpulkan 80 ribu. Kami setidaknya akan menghasilkan ratusan ribu. Ada orang yang menipu kita, Nai. Kamu takut apa? Tapi dia sudah keterlaluan, hei. Kesabaran kecil dapat menggagalkan rencana besar. Kali ini aku bahkan mempertaruhkan pusaka ibuku. Siang Shengge, kali ini aku benar-benar akan menarikmu habis-habisan di rumahmu. Ini uang yang aku rencanakan untuk membeli anak babi tahun ini. Aku benar-benar tidak ingin menggunakannya jika tidak terpaksa. Tapi kakak, siapa suruh kau punya anak lebih banyak dari anak babi peliharaanku? Tuan Lin, mengapa Anda menelepon saya sekarang? Pada saat ini, seharusnya Anda sedang menikmati kebersamaan dengan keluarga. Ada urusan yang harus kau urus. Silakan perintahkan. Tidak apa-apa. Hal kecil tentang urusan pembongkaran rumah kami. Saya ingin semua pembongkaran di sini dihentikan. Saya akan segera mengaturnya. Paman, bibi. Kalian harus bertindak begitu nekat. Kalau begitu, saya ingin melihat bagaimana kalian menyelesaikannya. Hitung saja, 240 ribu tidak berkurang sedikit pun. Melihat hubungan kita sebagai kerabat, kalian masih punya kesempatan untuk menyesal. Aku bisa menganggap ini tidak pernah terjadi. Kalian masih keluarga kami. PFT, keluarga? Siapa yang jadi keluargamu? Kamu juga tidak mau membuka matamu dan melihatnya. Kondisi keluarga kalian seperti apa sih? Selain meminjamkan uang, keluarga kalian bisa apa lagi? Sekarang kontraknya sudah ditandatangani.
Ada beberapa hal yang harus saya katakan dengan jujur. Sebenarnya, hubungan kita sebagai saudara ini membuat kami merasa sangat malu. Malu banget, sampai ke rumah nenek. Jika bukan karena kakek dan nenek kalian, kita tidak akan berada di sini. Bagaimana cara mengatakan ini ya? Fakta yang sudah ditetapkan. Kalau tidak begitu, cepat jalani prosedurnya. Jangan terus di sini sok-sok klarifikasi. Berbicara dengan orang seperti kalian. Bicara satu kata pun saya rasa buang-buang waktu. Ya sudah, kalau kamu memang harus masuk. Sekarang kita bayar dan kirim barang, sekarang kita bayar dan kirim barang. Ah, jadi kaya, jadi kaya. Anak ini jadi kaya. Ini lebih dari 1 juta. Hahaha. Jujur saja, setiap keluarga setidaknya bernilai 8,3 juta. Betul, kan? Hahaha. Lebih dari 1 juta, kalian masing-masing bisa dapat 2-300 ribu. Tadi kan kamu bilang gak ada keuntungan? Kamu benar-benar polos ya? Atau otakmu memang bodoh? Aku bilang gak ada keuntungan, ya gak ada keuntungan. Kalau gitu, aku bilang kamu juga babi, kan? Kamu memang begitu. Hahaha, kamu bilang orang bodoh masuk rumah orang bodoh. Satu keluarga tidak bisa masuk ke satu pintu rumah. Kamu bilang orang bodoh ini kenapa begitu beruntung ya? Tidak ada yang dihancurkan. Cuma rumah mereka yang dihancurkan. Uang ini ya. Sebenarnya harusnya saya yang menghasilkan. Karena hanya jika ada pada kami, uang baru bisa bertahan hidup. Benar-benar disia-siakan kalau diberikan ke orang lain. Orang miskin ini, memangnya punya hak apa sih? CK, kalian sekumpulan wanita jalang. Seumur hidupmu kau tak akan bisa sombong. Sebenarnya kami sudah lama menyelidiki. Uang ganti rugi penggusuran di sekitar sini hampir semua lebih dari 1 juta. Seandainya Cui Ping tidak terus menunggu, anak tidak rela membongkarnya. Tanpa terasa jadi tahanan rumah. Sekarang kompensasinya malah lebih banyak. Kita malah harus berterima kasih pada Cui Ping ya haha. Ibu, terlalu berlebihan. Saya akan lawan kalian. Kita malah harus berterima kasih pada Cui Ping hahaha, ibu. Kalian terlalu berlebihan. Aku akan lawan kalian. Kembalikan rumahku. Ini milik ayah dan ibu angkatku. Kau sampah yang tak ada yang peduli. Kau masih berebut dengan aku. Lihat saja. Ah. Ah, ibu. Ibu. Ibu, kau tidak apa-apa? Sampai jumpa. Paman, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, Bu. Cepatlah bangun. Kalau begitu hati-hati. Hati-hati, ayah. Ah, laba-laba. 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 Jangan pura-pura. Kalian lihat. Yang kupukul adalah Lin Qiasheng. Gadis sialan itu sendiri yang menerjang. Ini tidak ada hubungannya denganku. Sejak kecil sampai besar, aku selalu mengalah dan memanjakanmu, Li Kuanying. Mengenang budi, membalas kebaikan, naik ke kepala saya lalu buang kotoran. Itu masih bisa diterima. Hari ini menipu saya, rumah saya sudah saya berikan. Tapi kamu merebutnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan paksaku. Aku yang jadi kakak pasti harus mendidikmu. Kakak. Kakak. Kamu berani memukulku. Apa aku sebagai kakak tidak punya hak untuk memukulmu? Kakak, aku memberimu muka. Panggil aku kakak, tapi aku tidak memberimu muka. Kamu Lin Qiangsheng, gak ada artinya sama sekali. Aku. Hari ini aku akan melawanmu, kamu pukul saja. Laporkan. Laporkan, berdiri di tempat, jangan bergerak. Orang tua sedang dihajar di tepi gunung. Tapi Xiao Feng. Ayahmu benar. Ibumu, Li Xiao Feng, jika masih salah. Dia itu orang tuamu. Tidak pantas anak muda melawan orang tua. Kau bengong saja ngapain? Ah. Ah. Tidak mengantuk. Ah. Hahaha.
Sudah cukup berisiknya. Kamu berani memukul saya? Berani memukul saya yang lebih tua? Sungguh tidak tahu malu. Kamu pantas dipanggil orang yang lebih tua. Lagi pula, saya memukulmu. Kalau bukan karena putrimu yang memukul ayah saya, bagaimana? Wah, hebat. Benda mati, kamu masih di luar. Sudah merasa besar ya? Lupa diri. Masih harus dipukul. Aku akan pukul kamu, dasar tidak beradab. Benda kotor yang membuat tanganku kotor. Ingin membereskan kalian. Aku juga bukan sasaran. Ibu Lin Sui meneleponku. Menelepon siapa? Yang menelepon adalah mereka yang mengurus relokasi. Berurusan dengan sekumpulan orang. Miskin dan sengsara. Itu sudah menurunkan derajatku. Kalau aku mempermalukan mereka, banyak yang akan menjadi sasaran. Nanti kita hitung uang dan jual rumah mereka ke pengembang. Itu bukan masalah. Hahaha. Panggillah, aku tunggu. Sekarang juga. SSST. Ah. Ayam kuat Sheng. Apa ini? Belum pernah dengar. Ah, begitu. Kamu serius? Orang-orang yang pegang sertifikat properti itu sudah dapat. Sekarang mereka jual. Aku kira bos dari grup Qiangsheng itu orang hebat. Ternyata malah dirinya yang kena batunya. Siapkan uang tunai. Pukul gong dan tabuh genderang. Semakin meriah, semakin bagus. Saya ingin seluruh orang di Kabupaten Changyun tahu bahwa Sang Tianlu tidak bisa dianggap enteng. Keluarga Sang saya. Beritahu mereka, saya adalah keberadaan yang tak bisa diganggu. Lompat. Berjalan-jalan melihat-lihat. Gedung Sang Jia. Penghuni terakhir yang akan dipindahkan di distrik utara Pelabuhan Ying. Ah, ramai sekali. Pesawat luar angkasa. Datang. Aduh, lihat itu. Siapa itu? Itu adalah Tuan Muda Zhang dari keluarga Zhang. Barangnya di mana? Di sini. Baik-baik saja, sangat baik. Saya sangat puas. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Zhang. Membuat bisnis untuk Tuan Zhang, itu adalah kehormatan kami. Saya pikir kalian semua ini sampah. Ternyata memang seperti ini. Aku bahkan berencana untuk kembali dan mempelajari bagaimana caranya. Tapi mereka begitu mudah berhasil. Kamu bilang, apakah ada orang yang merasa canggung? Kamu terlihat sangat puas. Tentu saja aku puas. Apalagi aku tidak takut sama sekali, terutama dengan kekuasaan yang ada padaku. Beritahu kamu, di Kabupaten Changyun ini. Kamu sekaya naga juga harus tunduk pada saya. Apalagi kamu cuma kelompok apa itu? Kelompok apa? Bilang dong. Boleh tanya sedikit. Kamu kira kamu kelompok apa? Saya ini kelompok pengumpul barang bekas, tahu nggak? Atau kelompok WC kotor? Hahaha, saya belum beraksi, kamu sudah jatuh duluan. Kepala grup? Kapan Lin Feng menjadi bos grup? Apa dia bos dari grup Qiangsheng? Mendirikan perusahaan itu bos. Tapi belum tentu benar-benar bos. Seperti manusia. Meskipun manusia, belum tentu manusia. Bisa jadi punya kekuasaan tapi tetap sampah. Lubang Changyun. Alamat ini, dikatakan besar tidak besar. Dikatakan kecil tidak kecil. Tapi perusahaan yang sedikit terkenal saja. Kita semua ini jelas sekali. Qiangsheng gembira. Belum pernah mendengar. Duh, kurasa itu hanya perusahaan fiktif. Hanya dengan beberapa ratus yuan sudah bisa daftar. Kalian juga tahu, kan, pulang kampung untuk menjenguk keluarga? Setidaknya harus berpura-pura sedikit. Hahaha, pura-pura apa sih? Seperti serigala berbulu domba. Hahaha, benar-benar bikin aku tertawa. Hahaha, ai. Kedengarannya memalukan sekali. Hahaha, ini orang lain pura-pura pabrik. Keluarganya juga melindungi dia pura-pura pabrik. Keluarganya sudah tidak tahan lagi. Masih mencari beberapa aktor untuk pura-pura. Aku benar-benar terjebak dengan trikmu. Lalu kamu mau apa? Tidak belajar trik kota? Sudahlah, selanjutnya kalian mau lakukan apa? Mulai pertunjukan. Saya menunggu. Hahaha. Menjual rumahmu. Menerima uangmu. Selanjutnya, tentu saja kami menghitung uangnya. Hahaha. Berikan uangnya.
Bagaimana rasanya dijual lalu menghitung uang untuk orang lain? Dulu aku hanya mendengar cerita orang. Sekarang kau sendiri yang melihatnya. Menembak. Tunggu. Tunggu. Bagaimana? Iri? Mata sudah merah? Tidak terima, maafkan saya. Saya hanya suka melihat kamu merasa kesulitan. Saya hanya ingin memberi nasihat. Terkadang pamer secara terbuka. Akhirnya yang malu adalah diri sendiri. Itu akan lebih memalukan. Kardus ini tidak semudah itu dibuka. Lalu, mau buka apa? Apakah militer sudah melihatnya? Uang ini sekarang milik kalian, ya? Uang saya. Ambillah. Sebenarnya uang ini bisa kalian ambil. Tapi kalian sekeluarga justru memilih untuk menentang saya. Sekarang, kalian bahkan tidak melihat sepeser pun dari uang itu. Uang itu, kan? Mau? Panggil aku kakek. Lalu nyalakan rokok untukku. Sisa uang ini ambil saja. Enak ya ambil uang. Iya. Semoga kamu bersenang-senang. Atau lebih tepatnya, cepatlah senang. Karena kamu akan segera tidak bisa tersenyum lagi. 3, 2, 1. Ada masalah besar dengan Sang Xiao. Kacau sekali. Kakakmu sudah meninggal. Sudah berapa kali aku bilang. Jangan panik saat menghadapi masalah. Katakan, apa yang terjadi? Tempat ini, Sang Xiao. Kita juga tidak bisa menerimanya. Kamu ngomong apa sih? Baru saja mendapat kabar. Semua pembongkaran di tempat ini dihentikan. Pengembangan kawasan Changyuan selanjutnya akan dilakukan di kawasan selatan. Kawasan selatan. Apa situasinya? Daerah utara sudah direncanakan selama setengah tahun ini. Sekarang kita ke daerah selatan. Daerah selatan itu tempat yang bahkan burung pun enggan datang. Saudaraku, sebuah kelompok konglomerat besar akan langsung berinvestasi dalam proyek besar di Kabupaten Tangyuan. Dia sudah mengatakannya. Daerah utara tidak bisa diganggu. Jadi banyak pengembang properti sudah berinvestasi di proyek lain. Tempat di utara ini. Mereka sudah membongkarnya. Tidak masalah lagi. Artinya, jika kita membongkar rumah di sini, nanti akan berakhir di tangan kita sendiri. Apa yang kamu katakan benar? Benar sekali. Uang ini semua saya dengar langsung. Jika perusahaan properti tidak mengakuinya, itu uang saya. Masih terdiam apa? Saya yang menemukannya. Baiklah. Ini uang saya. Kembalikan uang saya. Uang. Uangku, uangku. Bukankah kalian bilang akan mempermalukan aku dengan uang di depanku? Tapi kenapa kalian malah terlihat seperti badut yang cuma menghiburku? Oh, maaf, boleh tanya sedikit? Apakah pertunjukan kalian ini seperti anjing kelaparan yang tidak mau makan? Jangan terlalu bangga. Kamu cuma beruntung. Kuburan leluhurmu mengeluarkan asap hijau. Tiba-tiba tempat ini tidak lagi membeli. Tidak jadi dibongkar saja. Kalau tidak begitu, kamu hari ini sudah menyesal. Ngapain tertawa sih? Kamu benar-benar pikir kamu sudah menang? Rumahmu tidak dibongkar. Anjing bodoh. Keluargamu sudah tinggal di tempat rusak seperti ini selama beberapa generasi. Anjing miskin memang miskin. Kamu cuma punya jabatan miskin ini. Kamu rasa ada kemungkinan nggak? Tempat ini adalah yang aku nggak izinkan untuk dibongkar. Kamu nggak izinkan dibongkar? Keluarga kami, Ming Lei, sudah menghabiskan lebih dari 200.000. Sekarang kalau nggak dibongkar, bukankah kita akan bangkrut? 3 keluarga kita bersatu untuk menipu 1 keluarga. Bukankah itu artinya kita menipu diri kita sendiri? Tidak, menipu. Meskipun saya juga tidak percaya. Tapi, ini juga bukan sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin, itu benar-benar tidak mungkin. Cuma main-main. Pembongkaran di 1 kawasan. Itu menyangkut berapa banyak perusahaan, investasi dan kerugian di dalamnya. Itu jumlahnya sangat besar.
Hanya dengan satu kalimat ingin menghentikan pembongkaran ini. Dia kira dia siapa? Saya bukan siapa-siapa. Saya juga tidak menganggap saya siapa-siapa. Hanya beberapa miliar saja. Aku masih mampu. Beberapa miliar saja. Asalkan aku senang. Jangan bicara beberapa miliar. Beberapa ratus miliar pun apa susahnya. Sombong sekali kau, sampai ke langit. Aku tahu apa yang terjadi. Dasar jalang, kau pandai sekali berpura-pura. Ada apa? Ceritakan. Apa kau melapor kemanapun, sehingga proyek ini terganggu? Kalau begitu, kau akan celaka, bocah. Dikendalikan oleh 3 perusahaan properti. Menginvestasikan sejumlah besar dana. Jika kamu mengelola proyek ini dengan baik, mereka bertiga akan menguras habis dirimu. Mengambil segala yang kamu miliki, memanfaatkanmu sepenuhnya. Bukankah itu Li dari grup Guangfeng? Li Juntian, kan? Ada juga Direktur Chen dari grup Dongli. Dan itu bukan Direktur Wu dari grup Kitian? 3 serangkai Changlong. Bagaimana bisa langsung berkumpul semuanya? Apa yang saya bilang tadi? Anak muda bilang Cao Cao. Cao Cao pun muncul. Direktur Li, Direktur Chen, Direktur Wang. Ketiga orang itu tidak pernah berdamai. Tapi kau, bocah, pasti sudah membuat mereka marah dengan ulahmu ini. Lei Ting marah besar. Kau hanya menunggu kematian. Kekuatan Xiaobo, Chang Bai, dan 3 dunia sangat besar. Mereka akan mencari masalah. Keluarga kita sudah jalan buntu. Bawa ibumu dan Juju, pergi sekarang. Ini ada ayah yang menanggungnya. Bikin ketawa mati. Kamu cuma seorang pengumpul barang bekas. Kamu masih ikut menanggung. Kamu pakai apa untuk menanggung? Saya Lin Xiangsheng. Tidak punya apa-apa. Tapi saya berjuang dengan nyawa saya. Hari ini selama aku di sini, siapapun tidak akan bisa menyakiti keluargaku. Tuan Su, jangan menakuti anak-anak. Pergi. Jangan takut, ayah ada di sini. Ah. 3 keluarga Changyun. Aku tahu kalian sangat kuat. Tapi jika kalian melukai anak saya hari ini, saya akan melawan kalian habis-habisan. Ayah angkat. Matamu buta. Berani bersikap semena-mena di depan kami bertiga, bos-bos besar. Kamu benar-benar mencari mati, seperti menyalakan lampu di toilet. 3 kakak ipar menghalangi jalan. Tua bangka, aku sudah bersihkan jalan untuk kalian. Apakah kalian ingin menuntut anak ini? Anak ini yang membuat proyek ini gagal. Kamu yakin? Saya sangat yakin. Jadi orang yang kamu kalahkan itu adalah dia. Ayah. Ayah. Anakku sangat baik. Seharusnya juga aku yang melindungimu. Masih saja memainkan drama kasih sayang ayah anak. Nanti akan kubuat kau dan ayahmu menangis terseduh-seduh. Hahaha. 3 orang tua itu. Tuan Li, apa yang kau lakukan? Kau hari ini. Wang Xihai, Direktur Chen, sudah bertemu dengan Tuan Lin. Apa yang terjadi dengan Tuan Yun? 3 swordsman Yun Hang. Kenapa mereka sampai berlutut di depan Lin Feng? Ini tidak mungkin. Apakah ini sedang menonton drama pendek? Orang ini berlutut kepada langit, kepada bumi, kepada orang tua. Bagaimana bisa 3 direktur itu berlutut kepada Lin Feng? 3 direktur. Kalian ini sedang apa? Bangunlah. Cepat bangun. Kalian bertiga adalah orang-orang paling hebat di Kabupaten Changyun. Jangan bicara soal berlutut. Bahkan kalau kalian bertiga disuruh membungkuk, itu tidak akan pernah terjadi. Apa kalian bodoh? Aku melaporkan kalian. Kalian berakting di sini karena tertekan, hanya untuk dilihat oleh orang banyak. Tidak perlu begitu. Saya yang akan dipukuli, biarkan saya yang tangani dia. Saya pastikan akan mengalahkannya. Harimau hidup setiap hari. Dasar bajingan, minggir sana. Berani-beraninya kamu mengganggunya. Kamu tahu dia siapa? Dia kan cuma anak yatim yang tersesat lalu kembali. Dengan mata seperti kamu ini. Masih berani berkeliaran di luar. Aku tanya, kamu pernah dengar tentang grup Qiangsheng? Itu kan cuma perusahaan bodong. Siapa yang bilang begitu? Mereka yang bilang. Semua itu adalah keluarga mereka. Tidak akan salah. Jika grup Qiangsheng dianggap sebagai perusahaan kulit kosong, lalu kami bertiga ini dianggap apa? Nama Sang. Karena pengaruh ayahmu. Kami akan memberitahumu. Grup Qiangsheng.
Perusahaan tingkat apa? 3 kata. Sudah cukup untuk menggambarkannya. Raksasa. Jika ingin dibagi lebih rinci, saya akan memberitahumu dengan jelas. 10 besar di seluruh negeri, 50 besar di dunia, lebih dari 300 cabang yang tersebar di seluruh sektor dunia. Kamu benar-benar seperti katak dalam tempurung. Tidak tahu betapa luasnya dunia ini. 50 besar dunia. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk itu? Mungkin butuh jutaan, ya. Rambut panjang, pengetahuan pendek. Jutaan, grup Qiangsheng saja, omset per halaman tunggalnya bisa mencapai puluhan miliar. Kau mengolok-olok siapa ini? Miliar-miliar. Ini berapa uangnya? Kenapa aku tidak bisa menghitung ini? Tuan Lin, kedatangan Anda ke Changyun seharusnya penuh kegembiraan. Terjadi hal seperti ini. Kami bertiga sulit untuk lepas dari tanggung jawab. Kami sudah bekerja sama untuk membatalkan rencana proyek Beiji Kedian. Dan kelompok Sang Tianlu ini telah melanggar aturan. Kami akan mengumpulkan bukti, lapor ke polisi untuk diproses. Sebelum itu, kami akan menghajarnya. Agar Anda puas. Kami benar-benar tidak menyangka bahwa outsourcing pembongkaran akan seperti ini. Karena itu, kami mohon maaf. Tolong maafkan kami. Peristiwa masa lalu di Changtian, Chen Dongqi. Apa maksud kalian ini? Kalian akan menyeberang sungai dan meruntuhkan jembatan? Kalian berani? Keluarga Zhang kami di luar Changyun County juga terkenal dan dihormati. Kalian sebaiknya berpikir matang-matang. Kalian harus pilih pihak yang mana. Naga kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal. Keluarga Zhang sudah bertahan di Changyun selama puluhan tahun. Meskipun kekuatan finansial bergantung pada perusahaan-perusahaan besar ini, tapi kekuatan sebenarnya tetap mendominasi Changyun. Benar, meskipun kadang-kadang terlihat seperti setiap perusahaan meminta bantuan Zhang Jia untuk melakukan sesuatu. Kamu bisa berpikir bahwa setiap urusan besar dan kecil di Changyun membutuhkan campur tangan Zhang Jia. Dulu ada sebuah perusahaan besar dari luar provinsi yang ingin berinvestasi di Changyun, tapi mereka menyinggung Zhang Jia. Akhirnya, segala sesuatunya jadi bermasalah. Pada akhirnya, bahkan bos mereka pun mati secara misterius. Aduh, lalat ini sebenarnya punya satu pepatah. Lebih baik menyakiti semua eksekutif perusahaan lalat, daripada menyakiti salah satu anak buah keluarga Zhang dari lalat. Kalian dengar itu? Biasanya saya berbicara dengan rendah hati kepada kalian. Jelasnya. Karena kita adalah komunitas yang saling menguntungkan. Saya harus bergantung pada kalian untuk mencari nafkah. Jadi tidak perlu marah atau membalikkan muka. Tapi itu tidak berarti kalian semua bisa menindas keluarga Zhang kami, Zhang Tianlu. Saya sarankan sebaiknya kamu beritahu ayahmu tentang hal ini. Jangan sok hebat di sini. Tak takut memberitahumu. Meskipun ayahku tahu tentang kejadian hari ini, kamu kira dia akan membalikkan muka padaku demi kalian? Saya adalah satu-satunya anaknya, ngerti? Kalau begitu, maka aku juga tidak takut untuk memberitahumu. Tahukah kau mengapa naga kuat tidak menekan ular kepala tanah? Bukan karena naga kuat tidak mampu menekan ular kepala tanah, melainkan karena tidak mau berbuat demikian. Tetapi jika sungguh-sungguh, semburan air naga saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Apa yang kamu ingin lakukan? Apa yang kamu ingin lakukan? Diam saja dan pergi. Li Juntianwang, Si Hai, Chen Dongjie. Kalian bertiga benar-benar ingin membuat musuh dengan keluarga Zhang demi orang ini? Tadi kamu bilang. Seorang pria, ya, berlutut di hadapan langit dan bumi. Berlutut di hadapan orang tua. Lalu apakah kamu tahu mengapa kami harus berlutut? Tuan Lin. Kalian itu pengecut. Tenang saja, kami, Hutong, jauh lebih keras daripada kamu. Kamu membandingkan Tuan Lin dengan naga kuat. Sebenarnya perbandingannya cukup tepat. Karena begitu, kita setidaknya harus menentukan posisi kita sendiri. Li Junjie maksudnya apa? Sangat sederhana. Jika Tuan Lin adalah naga besar, maka kami bertiga hanyalah sisik di tubuh naga besar itu. 5 tahun lalu, ketiga perusahaan kami mengalami krisis ekonomi yang besar. Hampir saja bangkrut. Adalah Tuan Lin dan grup Qiangsheng-nya yang menyelamatkan kami melalui suntikan modal besar. Hanya dengan itu ketiga perusahaan kami dapat melewati kesulitan, memberi kehidupan baru bagi kami. Tuan Lin, si bodoh, dan grup Qiangsheng adalah pemegang saham utama kami, investor kami. Tuan Lin adalah saudara kami bertiga, penolong kami. Kau ingin melawan kami? Gunakan sembah sujud untuk membersihkan diri. Apa bedanya dengan masa lalu yang membunuh istri, anak, dan orang tua? Jangan bilang hanya keluarga Zhang. Bahkan jika kamu Raja Langit sekalipun, ketiganya tetap akan melawanmu. Biar dia berdiri dengan baik. Aku biarkan kamu menganiaya orang yang berjasa padaku. Aku biarkan kamu menyusahkan para pemegang sahamku.
Li Sungqian, kamu berani seperti ini padaku. Ayahku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Dengar, kalau ayahku sudah takut, cepat lepaskan aku. Cepat. Terlalu sibuk dengan bisnis. Kurang berolahraga. Hahaha, aku sudah tidak tahan lagi. Giliran kalian berdua. Saya datang. Baiklah. Aduh. Saya sedikit takut denganmu. Saya akan mati dengan cara yang baik. Apakah kita mati dengan baik, kamu mungkin tidak akan tahu. Yang kamu tahu hanyalah masih akan dipukuli. Tuan muda, Tuan datang. Saya tidak datang lagi. Kalian semua akan mati. Pepatah mengatakan, jika ingin memukul, jangan mengenai wajah. Jika ingin mempermalukan, jangan mempermalukan diri sendiri. Tapi saya ada di sini. Saya di sini, Li Junxuan, Chen Dongqin, Wang Shikai. Apakah Zhang Shihao yang memberikan wajah kalian untuk ditabrak? Dengar maksud dari kakak Zhang, sepertinya dia akan membela anakmu. Saya Zhang Shihao hanya punya satu anak. Siapa yang berani menyentuhnya, itu seperti menyentuh makam leluhur saya. Saya tidak peduli siapa kalian, apakah itu si kucing atau si anjing. Oh. Di mana saudara-saudara Zhang? Apakah mereka akan membalikan wajah? Jangan balikan wajah. Lao Wang dan Lao Chuan sedang memindahkan semua keamanan dari 3 keluarga kita ke sini. Hari ini saya ingin melihat seberapa dalam air di Kabupaten Changyun ini. Cuaca mendung ini. Apakah kamu benar-benar ingin bermain sejauh ini? Kamu ingin sepenuhnya menjadi musuh bisnis? Merobek wajah kita? Saya yang menantangnya. Chen Dongqi juga bisa. Termasuk Wang Shihai pun boleh. Tapi berani macam-macam dengan direktur utama grup Qiangsheng. Maaf. Akan kuhancurkan keluarga Zhang kalian. Dan kuhapus nama grup Huangshang. Hahaha. Ayah. Kau tidak mungkin seperti itu, kan? Ayah. Bagaimana mungkin dia seperti itu? Ayah adalah anak yang baik. Aku masih belum cukup mencintaimu. Jangan bergerak, sakit-sakit. Bawalah Nisi pergi dari sini. Aku akan pulang dan bersiap-siap. Haha, Tuan Lin. Haha. Tuan Lin. Hei. Banjir besar menghantam kuil Wang. Orang sendiri melukai orang sendiri. Kapan keluarga Zhang dan keluarga Lin menjadi orang sendiri? Ucapan Anda ini. Tuan Lin, Anda berasal dari Changyun. Kami keluarga Zhang juga orang Changyun. Kita kan satu kampung. Tentu saja kita keluarga sendiri. Kenapa keluarga Zhang memperlakukan orang tuaku seperti itu? Kenapa masalah rumah ini tidak? Dibilang keluarga sendiri? Itu semua salah paham. Anak durhaka. Itu semua perbuatan anak durhaka. Saya sudah bilang ke dia sejak lama. Tidak peduli apapun yang dikerjakan. Harus sesuai aturan dan hukum. Harus saling menghormati dan menyayangi. Lihat nih, benda yang tidak tahu diri. Tenang saja, setelah pulang nanti saya akan urus kamu, bangsat jelek hahaha. Kamu bisa bilang itu padaku. Tapi saya harus memberitahumu. Anak sendiri yang mendidiknya. Tidak apa-apa, nanti ada urusan yang akan kau urus. Tapi kau akan menyesalinya. Kalian bisa pergi. Haha, haha, menang ya haha. Pergi. Kalian belum pergi. Kalian belum pergi juga. Xiao Feng, tadi kamu menyuruh orang luar pergi. Tapi kamu tidak menyuruh kita pergi, kan? Lagi pula, ada masalah di rumah. Kita yang sebagai keluarga dekat harus ada di sini untuk mendukungmu. Benar, kita semua satu keluarga. Xiao Hua. Sebenarnya sebelumnya kami juga ditipu oleh bajingan Sang Tianlu itu. Dan dia mengakui sangat galak. Kami benar-benar tidak punya cara lain. Kakak. Terserah kamu mau marah. Aku marah. Tentu saja aku tidak marah. Marah karena orang yang tidak penting. Aku lebih tahu alasannya daripada siapapun. Kalau tidak, aku sudah mati karena marah. Anak kecil yang tidak penting itu memang suka bercanda. Saya paman kandungnya. Kalian bibinya yang kandung. Bagaimana mungkin ini tidak ada hubungannya? Hahaha. Benar, kami ini keluarga sedarah. Dulu pura-pura bodoh itu ada artinya. Sampai aku harus menjelaskannya dengan sangat jelas.
Jika memang harus seperti ini, boleh. Tolong kalian berempat bersihkan telinganya. Karena kalian tadi bertindak kejam dan tidak berperasaan. Maka sekarang jangan bicara lagi soal Anji kepada kami. Anji, kalian sama seperti Sang Tianlu. Semua orang luar. San Wukong. Jangan. Xiao Feng, kami tahu kami salah. Kami tahu kami salah. Kakak dan kakak ipar. Zirong, cepat bicara dong. Kerabat jauh lebih baik dari tetangga jauh. Tetangga dekat lebih baik dari kerabat jauh. Keluarga kalian ke depannya akan selalu membutuhkan kami sebagai keluarga. Kakak, sebelumnya kami yang salah. Kami kan sudah meminta maaf. Mulai sekarang, apapun yang kamu katakan, itu yang benar. Kakak. Setidaknya, saya tidak pernah meminjamkan uang padamu. Kalau tidak punya uang, kamu bisa terus cari Xiao Feng. Bahkan, untuk mengatakan yang kasar, mungkin kamu sudah mati kelaparan di luar sana. Kakak, kamu nggak boleh begitu. Nggak punya hati. Kata-katamu nggak berlaku. Tahun ini, terutama untuk keluarga kamu, sangat penting. Ini munculnya sangat penting. Xiao Feng. Bukan Xiao Feng. Jika tidak memaksa rumah kecil, semua ini, aku bisa meminjam. Sayang sekali, beberapa orang meminjam uang bukan untuk membantumu, melainkan untuk memerasmu. Rumah itu sudah kuberikan kepada mereka sesuai permintaan mereka. Sekarang kita sudah tidak saling berhutang. Rumah itu sekarang tidak bisa dibongkar sedikit pun. Meskipun kami pegang, kami tidak akan mendapat untung 1 sen pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami bahkan sampai meminjam uang. Kalau sampai tidak bisa membayarnya, tidak mati juga pasti akan sangat menderita. Iya, Kak. Kau melakukan apa? Maizi, aku sudah berkali-kali memperingatkanmu. Waktu itu kalian begitu gegabah. Sekarang menyesal. Maaf, saya terlambat. Li Junting ada di sini. Li Juntian ada di sini. Singkirkan orang-orang yang tidak ada hubungannya. Jika ada yang bertahan tidak mau pergi, gunakan cara apapun. 98K adalah cara yang tepat. Tuan Lin, saya dengar Anda kembali tidak lama setelah itu. Saya telah membeli 24 unit properti di Danau Air Biru. Semua properti di sana sudah siap untuk ditempati keluarga saya. Setelah saya menemukan kembali keluarga saya awalnya berencana untuk memperbaiki kehidupan mereka. Rumah-rumah itu saya siapkan untuk pertemuan dengan mereka. Tapi kau juga sudah melihat. Sekarang keluarga saya sudah tidak punya jalan keluar yang mudah. Uang hasil penjualan semua rumah itu akan saya sumbangkan ke lembaga amal. Ini rumah di danau air jernih ini. Satu set ini harganya beberapa juta, 24 set ini. Berapa banyak uang ini ya? Li Sui, aku sudah nggak bisa hitung. Ya sudah. Aduh, aku juga nggak bisa hitung. Terlalu banyak uang. Untuk keluarga tercinta. Ini maksudnya sebenarnya untuk kita, kan? Kami bertiga. Satu keluarga ada 8 set. Sekarang kita tidak perlu khawatir tentang apapun seumur hidup. Cukup menjaga rumah. Menjaga rumah. Kita semua akan kaya. Tante Xiao Guang, tolonglah. Tante tahu salah. Kamu bagikan saja rumah-rumah itu kepada kami. Kami pasti akan sangat berterima kasih. Xiao Guang. Ayo, berikan saja kepada kami. Jangan jual ini. Jangan jual rumahku. Jangan jual rumahku. Aku masih berharap dia bisa menghasilkan banyak uang di masa depan. Aku berharap dia bisa hidup tanpa kekhawatiran tentang makanan dan pakaian di sisa hidupnya. Menjadi sangat kaya dan terhormat. Jangan jual rumahku. Selesai. Sial, semuanya berakhir. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Ah. Kau ini, perempuan bajingan. Lin Qiaoyin telah dirasuki setan. Kau menyeret kami untuk menjebak keluarga kakak. Membuat kami terjerumus. Ini adalah dendam keluarga. Aku akan membunuhmu. Masalah ini bukan salahmu. Justru kami yang disalahkan. Meminta abang besar membayar utang memang ide kami. Kami menargetkan rumah. Bukankah itu ide istrimu yang mati? Aku akan lawan kamu. Ide itu memang hasil keputusan bersama. Tapi kalian berdua, ibu dan anak, yang paling banyak bicara. Kalian membuatku sampai seperti ini. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Aku akan menyuruh orang untuk membawa mereka pergi. Ibu. Bilang. Apalagi yang kau inginkan? Tadi saya mendengar maksud Bapak Lin, rumah-rumah itu dijual kepada orang-orang di sana, berarti Bapak dan keluarga belum punya tempat tinggal sekarang? Kalau Bapak percaya, saya akan mengatur tempat tinggalnya dulu. Terkait proyek di distrik utara, meskipun saya hentikan.
Tetapi di distrik selatan akan dimulai kembali. Bisa dibilang sebagai pengganti kerugian pembangunan dan pengembangan di Kabupaten Changyun. Distrik selatan akan dikelola oleh Bapak bertiga. Tapi ingat, tolong sisakan tempat untuk kami. Terima kasih, Tuan Lin. Tenang saja, posisi yang bisa melihat ke seluruh wilayah Changyun County. Pasti milik keluarga Anda. Ayo bantu kami angkat barang. Aduh, kamu ini memang tidak tahu malu. Aku sudah berulang kali berpesan padamu. Kamu malah keluar berkeluyuran. Apakah kamu sombong atau sekadar duduk santai? Jangan sekali-sekali meremehkan orang lain. Kalau tidak, kalau kamu bertemu dengan orang penting, kamu akan menyesal. Tapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang bagaimana? Ayah, ini juga bukan salahku. Siapa yang tahu ada orang seperti itu di Kabupaten Changyun? Dia bahkan seorang yatim piatu yang hilang dan kembali. Jangan menilai orang hanya dari penampilannya. Laut tidak bisa diukur dengan ember. Jika sering berjalan di jalan malam, pasti akan bertemu setan. Ayah. Jika kejadian ini sudah terjadi, ya sudah terjadi. Sekarang pukul aku, maki aku. Tapi itu juga tidak ada gunanya. Apa rencanamu sekarang? Apa yang harus dilakukan? Wajah keluarga Sang sudah kamu rusakkan. Keluarga Sang telah membangun nama besar di Jining selama puluhan tahun. Kamu hancurkan semuanya. Pak, maksud Anda apa? Apa yang hilang, ambil kembali. Ayah, maksud Anda ingin mencari masalah dengan anak itu? Naga yang kuat pun tidak bisa mengalahkan kekuatan lokal. Meskipun dia adalah bos dari grup Qiangsheng. Lalu apa masalahnya? Dia tidak memberi saya rasa hormat. Saya juga tidak memberinya rasa hormat. Saya juga bilang begitu waktu itu. Lihatlah, sekarang jadi begini. Sekarang Changyun dan tiga alam semuanya berada di pihak orang itu. Lalu bagaimana aku dan keluarga Sang bisa mengalahkannya? Orang lain bermain keras. Kita pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Kalau tidak, aku tidak akan kehilangan kakiku hari ini. Kita main licik saja. Licik? Bagaimana caranya? Yang namanya mencegah dari siang sampai malam. Pencuri dalam rumah sulit diwaspadai. Orang secerdik apapun tidak akan waspada terhadap keluarganya. Ayah, maksud Anda? Masuklah semua. Ayah, mereka bukan orangnya Lin Feng. Benar. Mereka semua adalah keluarga Lin Feng. Dan juga merupakan bantuan bagi kita untuk mengatur Lin Feng. Apa masalahnya dengan membunuh Lin Feng? Hahaha, selama Lin Feng dan keluarganya mati, semua harta milik Lin Feng akan diwariskan kepada keluarganya. Saya dan kalian akan bagi 5-5. Kita semua akan kaya bersama. Hahaha. Bagus, anak itu tidak baik kepada kita. Tapi kita juga tidak adil padanya. Dia punya begitu banyak uang, tidak diberi sedikit pun kepada saya. Dia tidak ingin kita hidup tenang. Kita sama sekali tidak akan membiarkan dia hidup tenang. Orang yang melupakan keluarganya sendiri, tidak tahu berterima kasih. Dia pantas mendapatkan pelajaran, Tuan Sang. Katakan saja apa yang ingin kau lakukan. Kami pasti akan berusaha sebaik mungkin. Bekerja sama, aku masih tidak mengerti. Langit ini benar-benar buta. Bagaimana aku bisa membuat keluarga kakakku kaya raya? Ayah, apa rencana ayah? Jika benar-benar bisa menjinakkan Min Feng, maka nama keluarga Sang kita akan tetap terhormat. Kemakmuran setelah daki juga akan tak terhitung jumlahnya. Lin Feng memiliki putra pribadinya di sisinya. Pada saat yang sama, Raja Li Cheng pasti akan melindunginya secara diam-diam. Maka akan sangat sulit untuk bertindak. Tapi asalkan ada 4 orang yang berakting untuk kita. Semuanya akan berbeda. Tuan Sang, peran apa yang ingin kau minta kami mainkan? Sebuah sandiwara yang bagus. Jadi ini dia. Wah. Ini terlalu indah. Ya, hanya ruang tamu ini. Udangnya lebih besar 2 atau 3 kali lipat dari udang biasa. Kak Feng. Ini pasti menghabiskan banyak uang, ya? Rumah ini tidak terlalu berharga. Paling beberapa puluh juta. Beberapa puluh juta saja tidak terlalu berharga. Seumur hidupku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Asalkan Nona Shen mau menikah dengan Tuan Lin kita. Jangan bilang puluhan juta. Miliaran pun tetap kau yang mengurusnya. Tuan Li. Tim medis telah melakukan pemeriksaan mata menyeluruh untuk nenek. Sekarang sedang membahas rencana operasi.
Siapa yang mau menikah dengannya? Aku setuju. Meskipun Zero tidak menikah dengan keluarga kita, tapi beberapa tahun belakangan, saya sering melakukan pekerjaan sebagai menantu. Apa maksudnya dengan kata itu? Katakanlah itu memang kenyataan, tidak usah buru-buru. Iya, kenyataan memang tidak perlu terburu-buru. Buru-buru? Tidak. Kalau begitu, kamu masaklah. Di sebelah sana, itu kamar mandi. Dapur ada di sini. Hahaha. Tidak bisa. Malunya. Tadi kalian semua cuma bercanda, saya tahu. Saya tidak akan terlalu dipikirkan. Bukan maksud saya. Kalau itu semua benar, apakah kamu akan menerima? Kamu bilang apa? Terima kasih sudah menjaga orang tuaku selama bertahun-tahun. Jika kamu mau, aku ingin meminta kamu untuk menikah denganku. Aku tulus. Aku tahu mungkin kamu khawatir aku hanya karena rasa terima kasih. Tapi apakah kamu percaya pada cinta pandangan pertama? Saya tidak tahu. Tidak tahu apakah harus percaya. Atau tidak tahu. Dalam pandangan hidup saya rasa pertunangan semacam itu sangat tidak sesuai. Mencerminkan karakter yang buruk. Jika orang itu adalah kamu, kurasa cukup baik. Apa? Kalian mengatakan apa? Ayah angkat. Ayah angkat. Ayah angkat. Ada apa denganmu? Ayah. Ada apa? Ayah angkat. Apa kau merasa tidak enak badan? Di lantai atas ada dokter. Aku akan memanggilkan untukmu. Tidak perlu memanggil dokter. Aku tidak apa-apa. Ada masalah besar di rumah. Bagaimana bisa terjadi sesuatu di rumah? Bukankah kita sekeluarga baik-baik saja di sini? Istri dan bibinya masuk ke sana. Makan sisa makanan di toko, semuanya muntah. Apa yang dimakan? Semua yang tersisa di toko kami sudah dibuang. Bagaimana bisa begitu? Meskipun barang di toko kami dijual murah. Semuanya dibuat dan dijual setiap hari, sangat segar. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Saya juga tidak percaya, tapi mereka semua keracunan. Pimpinan melihat penampilan mereka. Tidak seperti pura-pura. Tuhan. Selesai, benar-benar selesai. Aku harus segera kembali. 4 nyawa. Hanya tinggal 4 nyawa. Kehidupan abadiku telah berbuat dosa apa sih? Tidak bisa, aku harus segera kembali. Aku harus pulang. Tolong jagakan ibuku. Aku akan menemani ayahku kembali. Tuan Min. Selamat malam. Aku mengerti. Sayang sudah terlambat. Maaf. Tuan Lin, saya tahu hidupmu kacau. Jadi siang hari saya mundur untuk maju. Malam hari saya menggunakan cara ini untuk memaksamu keluar. Karena dengan keamanan di sekitarmu, bagaimana mungkin saya punya kesempatan untuk sedekat ini denganmu? Saya juga tidak menyangka keluarga Tuan Lin berhubungan dengan kalian, seperti tikus dan ular. Salahkan dirimu sendiri. Kalian menjadi kaya. Kami semua, termasuk ayam dan anjing, naik bersama-sama. Ini memang hal yang baik. Tapi kamu malah memutus hubungan dengan keluarga. Maka dari itu kami khusus membuat jebakan. Memancing kalian ke sini. Sebenarnya kami juga sangat lelah. Agar video yang kami kirimkan ini terlihat lebih nyata. Agar kalian bisa percaya bahwa kami telah memakan obat palsu yang menyebabkan alergi. Bagaimana? Apakah ini terasa sangat mirip? Selama itu sesuai dengan keinginanmu, kami bisa mewarisi harta benda milikmu, kakak, Ling Feng. Uang dan harta itu hanya benda duniawi. Kalian tidak bisa membawa ini ke dalam peti mati. Awalnya hanya ingin mengambil sedikit saja. Tapi kalian harus memaksa kami untuk mewarisi semua harta kalian. Ini sangat canggung. Hahaha. Sepertinya malam ini kita tidak akan sampai ke pokok masalah. Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begini? Li Sui. Kau panggil ambulans. Aku akan melapor ke polisi. Orang tersebut tidak apa-apa. Memangnya untuk apa memanggil ambulans?
Melapor ke polisi untuk apa? Kalian ini mulutnya agak kurang ajar. Bagaimana bisa kalian seenaknya menganggap kami keracunan? Kalian sebenarnya sedang melakukan apa sih? Lihat ke belakang, nanti kamu akan mengerti. Tuan Lin memang orang yang cerdas. Keluarga sang kami tidak akan mentolerir ada yang menantang kewibawaan kami. Namun, aset Tuan Lin di grup Qiangsheng memang menggiurkan. Memang membuat orang tergoda. Hahaha, jalan surga, ayah. Agar tidak ada mimpi buruk di kemudian hari. Antarkan Tuan Lin dan yang lainnya. Tidak masalah, silakan. Songge, nanti aku yang tahan mereka. Kamu bawa ayah angkat cepat pergi. Sudah bertahun-tahun kamu tidak tahu betapa banyak bakti yang sudah aku lakukan untukmu. Sekarang giliran aku. Tujuan mereka adalah aku, tahan mereka, kalian mundur. Ada apa ini? Baiklah. Cepat cegah mereka. Baiklah. Kabur. Kejar, ku biar kau kabur. Hahaha. Ku biar kau kabur. Kau mati berdua lebih baik daripada mati bertiga karena monster. Larilah. Lari. Ku biar kau lari. Kau. Kau masih ingin lari? Baiklah, kamu. Hahaha. Hahaha. Tidak ada yang baik. Karena kalian sudah diatur untuk masuk, silakan duduk. Tidak ada yang baik. Apa menurutmu? Tangkap aku saja. Hahaha. 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 Ah, kenapa bisa begini? Saya marah sekali. Saya juga merasa sangat tidak enak. Kita ini kenapa? Ada apa? Tentu saja keracunan. Hahaha, keracunan. Tadi yang kamu beri untuk dimakan. Hahaha, kan kamu bilang kami makan obat palsu. Hanya reaksi tubuh yang berlebihan. Kelihatannya seperti keracunan saja. Hanya jiwa mereka yang akan percaya kalau aku benar-benar keracunan. Kamu begitu polos ya? Apa yang aku katakan, kalian? Mereka percaya ini adalah reaksi racun yang nyata. Dia yang paling asli. Dia bisa menipu bos kuat dan berpengalaman dari grup Qiangsheng itu, hahaha. Menerobos jembatan setelah menyeberang. Apa maksud kalian? Grup Qiangsheng dengan aset triliunan yuan. Kenapa ayah dan aku harus membagikan setengahnya kepada kalian, sekumpulan sampah ini? Kalian bahkan bisa mengkhianati keluarga sendiri. Mengekspos kita ayah dan anak itu bukanlah hal yang mudah. Yang lebih penting adalah bahwa kejadian malam ini tidak boleh diketahui oleh siapapun. Jadi hanya orang mati yang bisa menjaga rahasia ini. Mengerti kan? Hahaha. Kalian benar-benar rendah. Ini disebut trik licik. Keluarga Qin Feng sudah mati. Warisan itu akan kami warisi. Jika kita mati, keluarga sang kalian juga tidak mungkin mewarisi harta warisan. Beri aku penawarnya. Beri aku penawarnya. Aku akan membantumu mendapatkannya. Hahaha. Aku. Lihatlah mereka berempat, seperti 4 ekor belatung, ya? Hahaha. Kau mau mati? Pergi sana. Kau juga pantas mewarisi harta keluarga Lin? Huh. Kau nggak sadar ya, malam ini perempuan tua itu nggak ada? Dialah pewaris sejati. Kamu cuma sampah. Anak yang baik, aku sudah punya dia, itu sudah cukup, seperti yang kamu katakan.
Kulit renyah. Tidak mungkin. Dia tidak akan setuju. Kamu seorang wanita tua yang buta. Apa yang bisa dia lihat? Aku bisa membohonginya dan melakukan sedikit transaksi, itu bukan hal yang sulit. Aku akan bilang padanya bahwa anaknya belum mati. Atau ini masih bukan gadis kecil? Hahaha. Antar mereka ke alam baka. Bunuh ketiganya lalu pergi. Serahkan kepada keempat pembunuh beracun itu. Mereka ribut siang hari. Kau bilang malam hari mereka melakukan pembunuhan satu sama lain. Bukankah itu tidak masuk akal? Sangat masuk akal. Ayah memang pantas disebut ayah. Membunuh tanpa terlihat. Kuil hahaha. Anjing tua dari keluarga sang sialan. Binatang dari keluarga sang sialan. Melepaskanmu begitu lama. Pada akhirnya, bahkan tak ada yang tersisa, ya sudahlah. Bahkan membuat kita pasti menanggung tuduhan membunuh. Memang. Uang hilang. Reputasi juga hilang. Benar-benar suatu dosa. Membangun keluarga memikirkan aku. Membiarkan aku seharian menjadi hantu. Lepaskan, kamu jadi hantu. Kalian berempat, bahkan jadi hantu pun tetap miskin. Ah, sial kalian. Egoisme pasti akan membinasakan diri sendiri. Tuan Guru, jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan tetap menjadi. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menikahi istrimu. Kalian. Apa yang kalian lakukan? Memberontak? Bagaimana mereka bisa memberontak? Mereka tidak berniat demikian. Lili Juntian. Sangat aneh. Sangat mengejutkan dan membingungkan. Benar, kan? Saudara-saudara di sini sudah mengikuti saya selama bertahun-tahun. Mereka. Bagaimana mereka bisa mendengarkanmu? Sederhana saja. Kamu adalah bos mereka dan dewa keberuntungan mereka. Sedangkan kami, Changyin Sanjian, adalah dewa keberuntunganmu. Mereka adalah anak buah, bukan orang bodoh. Semakin tinggi pangkat, semakin banyak uang yang bisa didapat. Hal seperti ini yang paling bisa dilakukan. Pernah lihat, bos, kamu ini. Di satu gunung tidak bisa ada dua harimau. Selama bertahun-tahun, keluarga Zhang selalu menjadi pembantu kami, 3 pedang Changyun. Kamu pikir kami akan merasa kalian puas dengan posisi ini? Sudah lama aku waspadai kalian. Secara alami, harus ada beberapa orang di sekitarmu yang terpengaruh, supaya kami tahu apa yang kalian bicarakan. Sedang melakukan apa? Setidaknya suatu hari nanti ketika kalian ingin menaklukkan gunung dan menjadi raja. 3 orang ini tidak akan begitu sial. Sekelompok orang yang memakan barang temanmu. Maaf, Tuan Hao, mereka benar-benar memberi terlalu banyak. Kami tidak ingin terus menjalani hidup yang tidak pasti seperti ini. Kami hanya ingin cepat-cepat menghasilkan lebih banyak uang, lalu keluar dari bisnis ini. Untungnya aku sudah mempersiapkan diri untuk hal ini. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi malam ini. Zhang Shihao hampir berhasil. Tuan Lin, Pak Li datang terlambat. Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Besok kita berdua akan bahas sesuatu. Malam ini kamu jangan ikut campur. Setelah urusannya selesai, tembok itu bagi 2. Kamu ambil setengah dari uangnya. Haha, itu sih memang bukan jumlah sedikit. Sisa hidupmu nggak bakal habis-habis. Bukan cuma hidupmu, bahkan beberapa generasi kalian pun nggak akan habis. Begitulah kira-kira. Tapi masalahnya adalah, barang-barang kotor ini, meskipun aku berhasil mendapatkannya, belum tentu aku tidak khawatir. Hatiku akan terus cemas. Takut suatu hari nanti semuanya terbongkar. Apa maksudnya? Meski kata orang, tanpa penipuan tidak ada bisnis, tapi setidaknya aku masih punya prinsip dasar. Aku hanya ingin menghasilkan uang yang seharusnya saja. Yingzi, ayah dan anak itu, kamu berencana bagaimana menghadapinya? Menindas dan memonopoli pasar, mementingkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Membiarkan mereka tetap hidup hanya akan menimbulkan masalah. Serahkan mereka ke pihak berwenang. Cari pengacara terbaik untuk menuntut mereka. Berjuang agar mereka dipenjara seumur hidup. Jangan pernah keluar untuk membahayakan orang. Mengerti, Tuan Ming? Tenang saja.
Ah, pelan. Lin Feng, lihatlah ada beberapa orang tergeletak di bawah sana. Jangan lupa, racun itu kami yang menaruhnya. Kamu bebaskan kami. Aku akan memberitahumu racun apa yang dia kena. Jadi, kamu kirim mereka ke rumah sakit untuk pertolongan pertama. Masih ada waktu untuk diselamatkan. Kiao Feng, tolong selamatkan kami. Tolong selamatkan kami. Aku tidak ingin mati. Benar, demi hubungan kita sebagai kerabat. Berkasih sayanglah, selamatkan aku, Kiao Feng. Meskipun kita bukan pasangan, saya juga tidak akan. Hal ini bisa kalian tenangkan. Yuntian Zhao salah bicara. Tunggu dulu. Zhang Shihao dan putranya harus diproses hukum sesuai hukum. Apa maksudnya ini? Maksud saya adalah Zhang Shihao dan putranya harus diproses hukum sesuai hukum. Adapun kalian, harus segera kukirim kalian ke rumah sakit. Tapi hidup matinya kalian. Itu terserah dokter yang memutuskan. Kau bicara apa? Tanpa kami memberitahumu racun apa yang mereka telan. Kau sama sekali tidak mungkin menemukan penawarnya dalam waktu singkat. Mereka akan mati karena tidak mendapatkan perawatan tepat waktu. Ternyata begitu kejam. Kejam. Lalu beritahu aku, apa hubungan yang aku punya dengan mereka? Hubungan darah. Keluargamu yang akan menghitung dan merencanakan pembunuhanmu di belakangmu. Lalu hubungan manusia. Aku sudah membawa mereka ke rumah sakit. Bahkan aku masih bisa membayar biaya pengobatan mereka. Cukup. Tidak mungkin. Hari ini seperti yang dijadwalkan. Tuan Lin, semua sudah siap. Baik. Tuan Lin, semua sudah siap. Baik. Semua. Tuan Lin dan keluarganya sudah tiba. Mari kita sambut dengan hangat. Saudara-saudara, terima kasih telah hadir dalam konferensi pers hari ini. Semua orang tahu bahwa grup Yang Sheng dan saya pribadi selalu mengutamakan. Ini mungkin merupakan bagian dari gen tubuh kita, yang menentukan medis kita. Namun hari ini, saya mengadakan konferensi pers yang besar-besaran. Saya ingin seluruh dunia tahu bahwa saya, Lin Feng, bukan hanya omong kosong. Saya ingin berbagi dengan seluruh dunia tentang keluarga yang terlambat ini. Di konferensi pers ini, ada beberapa hal penting yang ingin saya umumkan. Mulai hari ini, kantor pusat Xiangsheng Group akan dipindahkan ke Kabupaten Shangma. Kabupaten Changyun terletak di daerah terpencil. Banyak fasilitas di sini belum lengkap. Grup Xiangsheng, sebagai konglomerat besar yang terkenal, bahkan memindahkan kantor pusatnya ke sini. Bukankah ini seperti naga tidur di atas perut kecil? Memang, meskipun ini membawa peningkatan besar bagi Kabupaten Kunming, apapun yang datang dari langit. Namun, bagi grup Tengsheng, hal ini biasanya sedikit melemahkan. Seberapa baik pun perkembangan, tidak bisa mengalahkan barang-barang dari kampung halaman. Seberapa baik pun masa depan, tidak akan mengalahkan kebahagiaan berkumpul bersama keluarga. Apalagi daerah ini pasti memiliki yang seharusnya lebih kita cintai dan bangun. Setelah grup Changsheng pindah ke Kabupaten Changming, kami juga akan bekerja sama dengan pihak lokal untuk mengembangkan proyek. Kami berharap, ketika Kabupaten Changming semakin berkembang, kami juga dapat membawa peluang bisnis dan kehidupan baru bagi Changming. Kami juga berharap dapat membawa perubahan yang lebih besar untuk kota ini. Oh, benar. Ada satu hal yang lebih penting yang ingin saya umumkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa orang. Selama bertahun-tahun, saya tidak bisa berada di samping orang tua saya. Dan saya juga belum bisa memenuhi kewajiban seorang anak. Orang tua saya sering mencari saya. Tubuh sudah sangat lelah, tapi untungnya, syukurlah ada bantuan dari warga desa. Jadi saya memutuskan, setiap warga yang pernah membantu keluarga kami, meskipun hanya memberi seteguk air, saya akan mengatur pekerjaan pembangunan rumah dan langkah-langkah lainnya untuk mereka. Setiap keluarga akan mendapat bantuan minimal 1 juta uang tunai. Dan bantuan akan terus meningkat sesuai dengan tingkat keamanan.
Dunia ini sudah banyak melukai. Tapi kita seharusnya lebih bersyukur kepada saudara-saudara kita. Kekecewaan ini semua adalah bagian dari mereka. Kakek. Kalau begitu, Bapak bicara sedikit kepada nenek. Saya hanyalah petani yang sederhana. Saya tidak pandai berbicara. Pak, coba ucapkan beberapa patah kata. Saya seorang buta, tidak bisa mengatakan apa-apa. Dengan seorang anak yang luar biasa seperti Tuan Lin, kalian berdua kenapa harus merendah? Saya akan berkata beberapa kata. Saya akan menambah suasana. Tuan dan Nyonya yang terhormat. Tuan Lin memberikan setiap tetangga setidaknya 1 juta. Begitu boros dan pemborosan. Kalian berdua seharusnya menasihati anak nakal ini, hahaha. Generasi kami ini. Bahkan uang 100 perak yang jatuh di tanah pun rasanya sayang setengah mati. Saya memang tidak setuju dengan pemborosan. Namun anak saya bisa mencapai ini. Juga berkat bantuan dari masyarakat. Mengambil dari masyarakat, mengembalikan kepada masyarakat. Dalam hal ini, saya sangat mendukungnya. Baik. Anak, apapun yang dia lakukan, kami sebagai orang tua, cukup 2 kata saja. Pengetahuan. Baiklah semuanya. Acara peluncuran kali ini resmi berakhir. Tuan Lin dan orang tuanya sudah lelah. Butuh istirahat yang cukup. Baiklah, sekarang saya resmi umumkan konferensi pers bubar. Tuan Li, pimpinlah semua orang untuk membuat laporan. Mereka sekeluarga menyelamatkan. Saya sebagai orang luar juga sudah saatnya pergi. Hei, kau mau kemana? Pulang. Kau mau pulang ke rumah mana? Apakah kau masih punya rumah? Kalau tidak punya rumah, tinggal di hotel saja. Apa kau akan memberiku rumah? Kalau begitu, aku akan memberimu rumah, boleh? Since all. Semangat! Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Nikahi dia, nikahi dia. Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Nikahi dia, nikahi dia. Nikahi dia, Bibi. Kamu tetap nikahi paman. Jika satu. Sebenarnya orang yang paling harus aku terima kasih adalah kamu. Tapi menurutku, rasa terima kasihku padamu tidak seharusnya diucapkan, tapi harus dilakukan. Hal yang paling harus saya lakukan adalah menikahi kamu. Tentu saja ini juga milik saya. Di kehidupan sebelumnya, kamu membantu merawat orang tuaku. Di kehidupan yang akan datang, tolong beri saya kesempatan. Izinkan saya menikah denganmu. Bagaimana, Nona Shen? Kalau kamu tidak menikah, Pak Lin sudah bilang, dia bisa berlutut lama loh. Pak Lin kesehatannya kurang baik. Kalau berlutut terlalu lama bisa menyebabkan gula darah rendah. Loh. Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Nikahi dia, nikahi dia. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Gigih. Untuk pertunjukan hari ini, Xiao Feng menghabiskan sepanjang malam untuk memotret. Kamu janji padaku, ya? Jadi konferensi pers hari ini adalah untuk pertunjukan untukku, ya? Konferensi pers memang sedang berlangsung. Tapi juga ada yang gagal di pertunjukan, lol. Tapi semua demi rencana sekarang, hehehe. Oh, aku mengerti. Kalian berkomplot untuk menipuku.
hanya untuk membuatku menikah denganmu. Aku lebih baik menikah dengan babi daripada denganmu. Astaga. Hancur lebur, gagal total. Lihat ekspresi Nona Shen barusan. Rasakan. Rasakan baik-baik. Masih bengong ngapain? Cepat kejar istrimu. Cepat. Suami, dadah, ganti musik nggak usah kayak gitu, kan? Kenapa tidak digunakan? Semua ini adalah perlindungan dan pengamanan dari perusahaan kami. Saya tidak ingin melihat lagi tragedi kemanusiaan di mana anak-anak hilang dari orang tua mereka. Iya, iya, iya. Kalian, grup Qiangsheng, menghabiskan 1 miliar untuk pekerjaan khusus pencegahan kehilangan. Kalian juga mengembangkan berbagai produk teknologi. Semua itu tidak masalah. Tapi kamu bahkan masih berencana untuk punya 2 anak lagi sebagai cadangan. Kamu ini istri komandan. Kamu benar-benar keterlaluan. Kak, cepat pukul dia. Ayahmu hebat. Dia memiliki jurus kepala besi yang tak terkalahkan. Hahaha. Apakah dia punya ayah?